Bab 131. Saat ini, Su Xiao telah tiba di luar villa keluarga Hu. Ada pengawal bayaran yang berpatroli di pintu villa. Melihat penjaga di pintu agak ketat, Su Xiao dengan tegas mengurungkan niatnya untuk memasuki villa keluarga Hu dari pintu. Di sudut yang sepi, Su Xiao melihat waktu yang tepat, melompat ke taman villa keluarga Hu, dan melihat dua pengawal berkulit hitam berdiri di pintu belakang villa. Su Xiao perlahan menyentuhnya, lalu sebuah telapak tangan mendarat di leher mereka berdua, dan keduanya jatuh ke tanah. Su Xiao menyeret mereka ke sudut yang sulit ditemukan, segera menangani situasi, lalu mendorong pintu masuk ke dalam villa. Villa ini terbagi menjadi 3 lantai. Terdapat banyak ruangan, dan insulasi suara di setiap ruangan juga sangat baik. Su memandangi villa yang indah itu sambil tersenyum dan berkata, "Uang itu baik." Setelah memeriksa lantai pertama dengan cepat, Su Xiao tidak menemukan kamar Hulian. Tepat pada saat ini, petugas patroli datang. Su Xiao segera melompat, bersandar di sudut dan bersandar di dinding atap. "Kenapa? Aku mendengar suara di sini." Salah satu berkata, yang lain tersenyum dan berkata, "Ayo, tutup telingamu. Tidak ada orang di sini. Ayo pergi." Kedua petugas patroli itu pun pergi. Setelah mereka pergi, Su Xiao melompat turun dari dinding atap dan mulai menyentuh lantai 2. Namun, setelah membalik lantai 2, Su Xiao masih tidak menemukan Hulian. Apakah di lantai 3, pikir Su Xiao, tepat pada saat itu, sesuatu datang dari lantai atas. Su Xiao naik ke lantai 3 untuk memeriksa, tetapi di pintu sebuah ruangan, ia mendengar erangan seorang wanita, "Kau hebat. Sangat mengesankan. Aku pergi." Su Xiaoyi mendengarkan, dalam hatinya ada 10.000 kuda lumpur rumput yang berlari kencang dan berlalu, berbaringlah, siaran langsung Pada saat ini, suara Hulian terdengar, "Kuku Xiaolang, tidak menginginkannya, sekarang." "Tuan Hu, dorong." Su Xiao tiba-tiba terdiam, tak menyangka pahlawan itu ternyata Julian. Hati Su Xiao terdiam selama 3 detik. "Ingat, kau sekarang Wang Ying, tahu?" Suara cabul Julian terdengar lagi. Aku tahu. Aku Wang Ying." "Tuan Hu, dorong Yingermu dengan keras." Wanita itu berkata dengan patuh. Su Xiao tertawa mendengarnya, dan langsung marah. "Aku akan menidurimu, Julian. Kau akan mati." Tak lama kemudian, Su Xiao mendobrak pintu dan membuat Hulian ketakutan. Melihat Su Xiao muncul di hadapannya, Hulian segera berganti pakaian dan berkata, "Apa yang kau inginkan? Kukatakan padamu, ini rumahku. Mati kau." Su Xiao menatap Hulian dengan marah dan berkata, "Beraninya kau menghina Yingerku." Kemudian, ia menghunus pedang tanpa bayangan dan membunuh wanita itu. "Sekarang dia sudah mati. Giliranmu." Melihat Su Xiao selangkah demi selangkah mendekatinya, Hulian dengan cepat berteriak minta tolong, tetapi bagaimanapun juga, ia dibunuh oleh Su Xiao tanpa menunggu orang lain menyelamatkannya. Para pengawal yang terlambat melihat tuan muda mereka jatuh ke tanah dengan mata terbelalak, dan tak seorang pun maju. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua dengan langkah mantap masuk dan melihat Hulian jatuh bersimbah darah, menangis terseduh-seduh. Setelah menatap Su Xiao, lelaki tua itu bertanya dengan marah, "Su Xiao, mengapa kau ingin membunuh anakku?" Su Xiao mengangkat pedangnya, dengan acuh tak acuh berkata, "Bunuh dia karena dia mati dengan bermartabat. Aku sudah berkali-kali meminta orang untuk membunuhku, tetapi aku berani menghina kekasihku, Wang Ying." Setelah mendengar ini, lelaki tua itu berteriak, "Kentut! Kapan malaikatku akan melakukan hal seperti itu? Jika kau membunuh seseorang, kau harus membayar nyawamu hari ini." Mendengar perkataan keluarga Hu, para pengawal itu maju mengepung Su Xiao. Su menatap mereka dengan sinis dan berkata, "Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam." Su Xiao sekali lagi menarik Wu Ying dan menggunakan jurus anehnya sendiri untuk menghabisi nyawa para pengawal keluarga Hu. Melihat semua pengawal di sekitar Su Xiao terkepung, keluarga Hu maju untuk menangkap Su Xiao sendiri. Su Xiao Jian datang sendiri, tetapi ia tak mau kalah. Setelah mereka saling pukul, mereka mundur beberapa langkah. "Sepertinya kalian, personel operasional Kementerian Keamanan Nasional, mendapatkan sertifikat kalian dengan sia-sia. Kalian memang punya keahlian," kata Tuan Hu. Melihat lelaki tua keluarga Hu yang tak jauh darinya, Su Xiao menunjukkan niat membunuhnya. Ia mencibir dengan nada meremehkan, "Karena lelaki tua keluarga Hu telah bertindak, aku akan menghancurkan keluarga Hu hari ini. Aku tidak bisa mengurusnya karena aku punya terlalu banyak masalah." Petik 2. Mendengar ini, Tuan Hu tertawa terbahak-bahak, "Jika kau menghancurkanku, Departemen Keamanan Nasionalmu tidak akan bisa melakukannya. Terserah kau." Setelah itu, Tuan Hu mengambil inisiatif untuk bertarung dengan Su Xiao. Dibandingkan dengan pengalaman bertarung, keluarga Hu lebih baik. Tak lama kemudian, Su Xiao ditekan oleh keluarga Hu. Su Xiao melihat bahwa dia tidak bisa menang,
jadi dia siap untuk melarikan diri, menunggu kesempatan berikutnya untuk menghancurkan keluarga Hu. Kemana keluarga Hu akan membiarkannya pergi? Dengan satu tangan, Su Xiao tiba-tiba jatuh ke tanah. Hu menghampiri Su Xiao dan berkata dengan dingin, mau pergi. Kok bisa semudah itu? Selesai berkata, aku menepukkan telapak tanganku ke arah Su sambil tersenyum. Di saat kritis ini, Su Xiao tiba-tiba memahami arti sebenarnya dari Dugu Jiujian. Awalnya, hanya menyerang tetapi tidak bertahan. Su Xiao berpikir dalam hati bahwa Tuan Hu, yang hendak menamparkan Su Xiao sampai mati, melihat mata Su Xiao kembali dipenuhi niat membunuh, dan segera menarik kembali telapak tangannya. Su Xiao berdiri tanpa bayangan. Ia menutup mata dan menyadari apa yang baru saja ia dapatkan. Angin dingin bertiup. Su Xiao tiba-tiba membuka matanya dan bergegas menghampiri Tuan Hu. Hu tidak berani menganggap enteng, jadi ia melakukan pertahanan dengan baik. Mereka kembali bertarung. Dalam pertarungan itu, Hu menyadari bahwa Su Xiao seperti orang yang berbeda. Teknik pedangnya menjadi lebih tajam dan cepat. Akhirnya, setelah 100 gerakan, Su Xiao menemukan kelemahan Tuan Hu dan memotretnya. Ia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Su Xiao menghunus pedangnya dan maju selangkah demi selangkah. Di mata Tuan Hu, ia seperti Sura dengan pedang. Su Xiao mengangkat pedangnya dan hendak menebasnya. Pada saat ini, sebuah pedang rahasia datang. Su Xiao segera bersembunyi di belakangnya. Dua pria berpakaian hitam berdiri di depan Tuan Hu dan menghalangi Su Xiao. Siapa kau? Su Xiao mengangkat pedangnya dan bertanya. Hanya orang lewat yang tidak suka dengan kelakuanmu. Seorang pria berpakaian hitam menjawab. Pria berpakaian hitam lainnya mengangkat Tuan Hu dan memberinya pil. Tuan Hu, yang awalnya pucat, merasa jauh lebih nyaman. Ia mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, lalu berkata, terima kasih kalian berdua. Hanya anak ini. Aku harus membunuhnya sendiri untuk membalaskan dendam putraku. Haha, kau ingin membunuhku. Jika mereka tidak menghentikanku, kau pasti sudah mati di bawah pedangku. Sue tertawa. Hu menatapnya dengan marah, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Su Xiao menatap kedua pria berpakaian hitam di depannya dan berkata, aku akan melepaskannya kali ini, tetapi cepat atau lambat aku akan mati dari keluarga Hu. Selamat tinggal. Setelah itu, Sue tertawa dan pergi. Melihat punggung Su Xiao Yuan, Tuan Hu menghela napas. Kemudian ia meminta seseorang untuk membersihkan jenazah putranya dan membawa dua pria berpakaian hitam ke aula vilanya. Tuan Hu mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih sekali lagi atas bantuanmu. Aku tidak tahu namamu. Dua pria berpakaian hitam itu melepas topeng mereka dan berkata, namaku Xiao Xiao dan namanya Daolang. Setelah mendengarkan perkenalan mereka, Tuan Hu mengangguk dan berseru, sejak zaman dahulu, pahlawan selalu muda. Terima kasih telah menyelamatkan keluarga Hu kami. Xiao Xiao berkata ke samping, Tuan Hu, sama-sama. Kami tidak akan lewat untuk menyelamatkanmu kali ini. Oh, Tuan Hu menatap Xiao Xiao dengan curiga. Apakah ada hal lainnya? Xiao Xiao melirik Daolang, dan Daolang mengangguk. Tuan Hu, sekarang mari kita perkenalkan diri secara resmi. Kami adalah orang-orang langit dan bumi. Tuan Hu terkejut dan bergumam, akankah langit dan bumi bertemu? Ya. Xiao Xiao menanggapi perkataan Hu dan berkata, kami dari perkumpulan langit dan bumi. Kali ini kami datang ke rumah Hu untuk mencari mitra. Saya ingin tahu apakah Hu tertarik bekerja sama dengan perkumpulan langit dan bumi. Hu memandang mereka dan berkata, saya tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Sangat mudah. Kami dapat mendukung keluarga Hu dan Su Xiao untuk melawan, tetapi Anda harus menyelesaikan tugas yang kami berikan. Menurut pemahaman kami, Su Xiao sekarang memiliki 3 kekuatan. Daolang menatap Tuan Hu dan berkata. Hu menatap Daolang, saya sedang memikirkannya. Xiao Xiao dan Daolang bangkit dan berkata, baiklah, saya beri kalian waktu untuk memikirkannya. Ketika mereka tiba di gerbang, Daolang berbalik dan berkata, rasa sakit kehilangan sungguh tak tertahankan. Kuharap kau selalu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Menatap punggung mereka dan memikirkan kata-kata Daolang sebelum pergi, Tuan Hu mengertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam untuk membuat keputusan penting. Setelah keluar dari Villa Hu, Su Xiao selalu menghunus pedangnya ke depan. Melihat orang-orang yang lewat di sekitarnya, ia ketakutan. Tiba-tiba, Su Xiao merasa gelap dan pingsan. Dalam mimpi itu, Su Xiao sekali lagi melihat masa kecilnya, tepat ketika ia sedang bermain dengan seorang gadis kecil. Oranye, jangan lari. Su Xiao berlari mengejarnya. Kakak, kejar aku. Gadis kecil itu berlari di depannya, dan sesekali ia menoleh ke belakang untuk melihat apakah Su Xiao telah menyusulnya. Tiba-tiba, gadis kecil itu menabrak sesuatu yang keras. Ia melihat ke depan dan melihat bahwa itu adalah kaki orang dewasa. Itu dia.
Orang dewasa itu menatap gadis kecil itu dan berkata bahwa rombongan di sekitarnya mengangkat gadis kecil itu dan siap membawanya pergi. Su Xiao melihat jeruk itu dibawa pergi. Ia berlari mengejarnya, tetapi ditendang ke tanah. Melihat gadis kecil yang dibawa pergi, Su Xiao menangis dan mengulurkan tangannya. Ia ingin menangkapnya, tetapi ia tidak bisa. Kenyataannya, Su Xiao tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri, jeruk, jeruk. Dengan tangan terentang ke depan, Su Xiao ingin menangkap sesuatu. Tiba-tiba ia terbangun dan menyadari bahwa ia tidak tahu kapan harus menangis. Bab 132. Su Xiao terbangun dengan air mata di wajahnya. Ia menyentuh pipinya dan mendapati dirinya menangis. Ia diam-diam memandangi air matanya sendiri dan berkata, "Mengapa aku menangis? Siapa jeruk itu?" Tidak ada seorang pun di ruangan itu. Ia tidak tahu kapan ia akan menemukan jawaban atas pertanyaannya. Saat itu, pintu terbuka dan seorang wanita mendorong pintu dan masuk. Dengan suara terkejut, "Akhirnya kau bangun." Melihat Wang Ying yang muncul di depannya, Su Xiao sedikit terkejut. Melihat lingkungan yang asing di sekitarnya, ia dipenuhi keraguan dan tidak tahu di mana ia berada. Wang Ying dengan cepat menjelaskan, "Ini rumahku. Ketika kakekku keluar tadi malam dan kembali, dia melihatmu tergeletak di pinggir jalan dengan pedang, jadi dia membawamu kembali." Setelah mendengarkan Su Xiao, ia menepuk kepalanya, tetapi tidak menyadari apapun. "Lupakan saja. Apa kau baik-baik saja?" Wang Ying menatapnya dengan gugup karena takut sesuatu akan terjadi pada tubuhnya. "Tidak apa-apa. Kurasa ini baik-baik saja." Su Xiao menarik tangan Wang Ying dan berkata sambil tersenyum untuk meredakan kekhawatirannya. Wang Ying merasa sangat lega ketika mendengar bahwa ia haus. "Aku akan mengambilkanmu segelas air." Su Xiao mengangguk. Wang Ying bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat hendak keluar, ia tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Su Xiao, "Su Xiao, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Su Xiao sedikit bingung. Ia tidak mengerti mengapa Wang Ying bertanya seperti itu dan bertanya, "Ada apa?" Melihat wajah polos Su Xiaoyi, Wang Ying ingin berhenti bicara. Akhirnya, ia menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa. Aku akan menuangkan air untukmu." Setelah keluar, Wang Ying menutup pintu dan bersandar di dinding, berpikir, kenapa dia tidak mau memberitahuku. Apa jeruk itu penting baginya? Saat Wang Ying sedang berpikir liar, Tuan Wang datang dan berkata, "Cucu perempuan yang baik, bagaimana menurutmu? Begitu asyik. Aku sudah meneleponmu beberapa kali." Wang Ying terkejut. Melihat kakeknya datang, ia pun menghela napas lega sambil memegangi dadanya. Ada sedikit keluhan di matanya. Tuan Wang tertawa dan bertanya, "Apakah Su bangun?" sambil tersenyum. Wang Ying mengangguk, "Bangun, di dalam, dia haus. Aku akan membantunya menuangkan segelas air." Dengan isyarat dari kakek, Wang Ying menuruni tangga, sementara Tuan Wang mendorong pintu kamar Su Xiao dan masuk. Begitu menyadari bahwa pria itu adalah kakek Wang, Su Xiao segera bangkit, "Kakek, kau di sini." Mengangguk, Tuan Wang duduk, "Aku menatap Su dan berkata sambil tersenyum, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi tadi malam? Kenapa kamu di pinggir jalan?" Su Xiao tertegun, lalu mencoba mengingat kejadian semalam. "Entahlah tadi malam, aku hanya ingat ditampar oleh keluarga Hu." "Kau pergi ke keluarga Hu?" Tuan Wang sedikit terkejut. Su mengangguk sambil tersenyum. Kemudian ia menceritakan bagaimana ia menyelinap ke rumah Hu dan membunuh Hulian. "Binatang ini, ternyata orang yang berbakat, tak kusangka dia orang seperti itu." Setelah mendengar ini, Tuan Wang menoleh ke arah Su dan bertanya sambil tersenyum, "Apa kau tidak ingat apapun di belakang?" Su Xiao menggelengkan kepalanya. Tuan Wang tidak bertanya lagi. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Nanti, ia akan menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Hal ini membuat Su Xiao sangat terharu. "Baiklah, kau istirahat saja dan serahkan sisanya padaku." Setelah itu, Tuan Wang berdiri, dan Su bertanya dengan sedikit senyum bingung, "Kakek Wang, apa yang kau inginkan?" "Haha, aku hanya meminta sedikit bunga dari keluarga Hu." Tuan Wang tertawa ketika berbicara, tetapi ada secercah cahaya di matanya. Su tertawa dan mengerti bahwa keluarga Hu akan berdarah kali ini. Lagi pula, ketika Wang Ying turun untuk menuangkan air untuk Su Xiao, ia baru saja terlihat oleh Shirley, yang belum pergi bekerja. Ia menatap putrinya dengan tatapan kosong dan menghampirinya. Tepat ketika hendak bertanya, Wang Ying berbalik dan tiba-tiba melihat ibunya. Ia ketakutan dan gelasnya hampir jatuh. Shirley segera maju untuk membantu menangkapnya. Orang tua macam apa ini, tapi juga begitu gegabah. Melihat ibunya, mata Wang Ying langsung memerah. Ia bertanya dengan nada salah, "Bu, apa ibu pikir Su Xiao menyembunyikan sesuatu dariku?" "Bagaimana aku tahu? Anak bodoh, kalau ibu tidak mengerti sesuatu, tanyakan saja padanya. Jangan coba-coba menebak dalam hati. Mudah salah paham." Shirley membelai kepala putrinya.
Wang Ying menatap ibunya, memeluknya, dan mengangguk. Di mana kakekku? Saat membawa air kembali, ia mendapati Su Xiao sendirian. Wang Ying meletakkan gelas air di meja kecil di samping tempat tidur dan bertanya. Oh, Tuhan telah mengatakan sesuatu kepadaku, lalu ia pergi. Su Xiao membuka matanya dan menatap Wang Ying. Wang Ying pergi ke tempat tidur Su Xiao dan duduk. Melihat wajah Wang Ying yang sedikit serius, Su Xiao bertanya sambil tersenyum, ada apa? Siapa yang tidak punya mata yang membuatmu marah? Wang Ying tidak menjawabnya. Ia ragu sejenak dan bertanya, saat kau koma, kau terus berteriak, orangnya. Aku ingin tahu siapa pemilik nama ini. Su menatap Wang Ying dengan senyum di wajahnya yang mengeras. Ia mengambil segelas air dari cangkir di samping tempat tidur dan berkata, sebenarnya, aku tidak tahu siapa dia. Aku hanya merasa hubungan kami berbeda. Saat ia mengatakan ini, wajah Su Xiao yang tersenyum menunjukkan senyum sedih. Mengingat mimpinya di masa lalu, Su Xiao berkata perlahan, akhir-akhir ini aku bermimpi. Mimpi yang hancur. Aku hanya tahu bahwa aku mengenalnya, lalu Su Xiao, yang sedang mengingatnya, tiba-tiba memeluk kepalanya. Ekspresinya menjadi sangat menyakitkan. Ia hanya merasakan sakit kepala yang hebat. Kemudian, ia jatuh koma lagi ketika kegelapan menyelimutinya. Dalam kesadarannya sendiri, Su Xiao menyadari bahwa ia mampu bergerak. Melihat perpustakaan besar di depannya, Su Xiao sedikit tertegun. Ketika ia masuk ke perpustakaan, ia melihat banyak jembatan, dan setiap jembatan penuh dengan buku. Selangkah demi selangkah, ia berjalan di sepanjang koridor perpustakaan. Ia mendapati bahwa jalan itu tak berujung. Ia sedikit bingung. Ia mengambil buku-buku di jalan layang dan melihat tulisan, keterampilan menengah, peremajaan terampil tertulis di sampul buku. Bukankah itu keterampilan yang kupelajari, pikir Su Xiao, lalu ia pergi ke tempat lain yang lebih tinggi, mengambil sebuah buku di atasnya. Sampul buku itu kosong, Su Xiao merasa semakin aneh. Dalam beberapa tahun berikutnya, selain keterampilan yang ia pelajari dapat dilihat dalam tulisan, sisanya kosong. Sistem, tahukah kau di mana ini? Su Xiao sekarang memiliki banyak pertanyaan di benaknya untuk dijawab, tetapi tidak ada seorang pun di sini. Ia hanya bisa meminta bantuan sistem. Tuan rumah, kau ada di tubuhku sekarang. Suara dingin sistem terdengar. Di dalam tubuh. Sue melihat sekeliling sambil tersenyum. Apakah kau sedang menceritakan lelucon dingin? Tuan rumah, namaku perpustakaan penuh waktu. Suara dingin itu terdengar lagi. Su Xiao berada dalam kekacauan di perpustakaan. Ia hidup di perpustakaan dalam pikirannya. Jika orang lain mengetahuinya, ia akan ditangkap karena penelitian. Melihat perpustakaan yang sangat besar itu, Su Xiao tersenyum kecil tak berdaya, jadi bagaimana aku bisa keluar? Aku tidak terjebak. Di kepalaku. Lucu. Andalkan saja kesadaranmu. Sistem memberikan jawaban, dan Su Xiao lega mendengar bahwa ia tidak terjebak. Menutup matanya, Sue berpikir sambil tersenyum, aku akan keluar, aku akan keluar. Namun tak lama kemudian ia menyadari bahwa ia tidak bisa keluar. Sistem, apa yang terjadi? Sue langsung tersenyum cemas. Wang Ying, yang berada di samping tubuh Su Xiao, sangat ketakutan ketika ia melihat Su Xiao telah koma selama beberapa hari dan belum juga sadar. Air matanya jatuh tanpa sadar, tetapi dia tidak berani menangis keras karena takut mengganggu perlakuan orang lain terhadap Su Xiao. Lao Long, bagaimana kabar cucu menantuku? Tuan Wang, menatap naga tua dari Kementerian Keamanan Nasional, bertanya dengan cemas. Aneh. Lao Long sedikit bingung, tubuh anak ini masih bisa berfungsi, tidak masalah, bagaimana mungkin dia tidak bisa bangun. Begitu Wang Ying mendengar ini, ia tak kuasa menahan tangis. Ini semua salahku. Jika aku tidak bertanya tentang jeruk, dia tidak akan seperti ini. Ini semua salahku. Mendengar kata-kata Wang Ying, Lao Long dan Wang sama-sama bingung. Mereka buru-buru bertanya, Yinger, jangan menangis dulu. Ada apa dengan kakekmu? Kemudian, Wang Ying terisak dan menceritakan kejadian hari itu, tetapi kedua orang tua itu bingung setelah mendengarnya. Mereka tidak mengerti apa hubungannya. Saat ini, Su Xiao dalam kesadarannya tidak tahu bahwa orang-orang di luar sedang sibuk. Ia duduk di lantai perpustakaan dan bertanya dengan marah kepada sistem, bukankah kau bilang aku bisa keluar kalau mau? Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana aku bisa keluar? Andalkan saja kesadaranmu. Suara dingin sistem itu terus mengulang kalimat itu. Su Xiao merasa sangat terdiam. Sejak tadi, ia terus berusaha keluar mengikuti sistem, tetapi sampai sekarang, ia belum berhasil. Sistem, aku persetan denganmu. Bisakah kau mengatakannya dengan cara lain? Su Xiao tak kuasa menahannya dan mulai memarahi. Sistem sebelumnya menggodanya, namun masih dalam jangkauan Su Xiao, tetapi kali ini tampaknya ia bertindak terlalu jauh. Ia terjebak dalam kesadarannya sendiri dan tidak bisa keluar lagi. Ini terlalu konyol.
Pada saat ini, suara dingin sistem terdengar lagi, Paman, sepertinya kau tidak bisa mengendalikannya. Kali ini, Su Xiao benar-benar kacau di perpustakaan. Su Xiao koma selama beberapa hari, tetapi berita bahwa dia belum juga sadarkan diri entah bagaimana menyebar, membuat banyak orang sedih sekaligus bahagia. Setelah mendengar berita itu, keluarga Hu tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat ini, Xiao Xiao dan Daolang dari Perkumpulan Langit dan Bumi baru saja datang mengunjunginya. Ketika Tuan Hu menerima mereka, beliau menyampaikan berita itu dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Perkumpulan Langit dan Bumi untuk membasmi kekuasaan Su Xiao di ibu kota. Mereka juga sangat senang melihat Hu begitu terus terang, tetapi mereka tidak yakin apakah Su Xiao benar-benar koma atau berpura-pura koma untuk membingungkan mereka. Daolang berkata bahwa mereka akan menyelidiki berita itu sesegera mungkin, lalu mereka bergegas pergi. Bab 133. Melihat punggung kedua orang itu, lelaki tua itu tertawa lagi, kali ini dengan seringai, Su Xiao, aku ingin kau tahu akhir dari membunuh anakku. Xiao Xiao dan Daolang kembali ke markas Perkumpulan Langit dan Bumi untuk menemui Xing Lao. Ketika Xing Lao melihat mereka berdua, ia tersenyum dan berkata, apa? Apakah keluarga Hu sudah tenang? Daolang mengepalkan tangannya dan berkata, Tuan Xing, saya baru saja mendapat pesan dari keluarga Hu. Su Xiao sepertinya koma. Dia belum siuman. Begitu mendengar berita itu, ia berdiri dari kursi dan bertanya, kapan itu dimulai? Saya khawatir setelah pertarungan dengan keluarga Hu, saya mulai koma. Mendengar ini, Tuan Xing tertegun. Ia perlahan duduk kembali di kursinya, menghela napas dan berkata, saya khawatir itu akan dimulai. Keduanya tampak bingung, Tuan Xing, apa yang dimulai? Ia menatap mereka dan menjelaskan, lagi pula ini bukan rahasia. Biar ku beritahu. Tahukah kalian tentang krisis di Perkumpulan Langit dan Bumi 8 tahun lalu? Mereka saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Benar. Selain ingatan generasi yang lebih tua, orang lain tidak tahu apa-apa tentang itu. Xing Lao tersenyum kecut. Hal yang sama juga terjadi pada ketua rapat. Ia koma dan tidak tahu apa-apa. Para pemimpin senior tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, organisasi lain sedang berkonspirasi melawan Perkumpulan Langit dan Bumi. Tepat ketika Perkumpulan Langit dan Bumi hampir hancur, ketua perkumpulan tiba-tiba bangkit dan memimpin semua orang untuk berhasil melenyapkan beberapa kekuatan besar. Sejak saat itu, Perkumpulan Langit dan Bumi menjadi makmur, dan situasi saat ini pun terjadi. Petik 2. Apakah Su tertawa karena dia sama dengan Huizu? Tanya Daolang kaget. Entahlah, mungkin. Setelah sekitar 1 jam hening, Tuan Xing berkata, aku akan memberi kalian berdua tugas. Kita harus menyingkirkan pengaruh Su Xiao di ibu kota sebelum dia bangun. Lebih baik percaya daripada tidak. Mereka mengangguk dan keluar dengan tergesa-gesa. Xing Lao bersandar di kursi dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Sebenarnya, Xing Lao tidak mengatakan yang sebenarnya sepenuhnya, karena setelah ledakan guild, Xing Lao menyelidiki alasannya dan sampai pada kesimpulan bahwa sistem yang ditanamkan di badan utama guild diperbarui sekali lagi, yang membuat kekuatan pemimpin guild menjadi lompatan kualitatif. Plot melawan Su Xiao perlahan terungkap, dan protagonis dari insiden itu masih dalam kesadarannya untuk waktu yang lama. Su Xiao hampir putus asa, aku bilang, sistem, apa kau tahu cara melepaskanku? Sudah berhari-hari. Andalkan saja kesadaranmu. Suara dingin sistem itu masih mengulang kalimat itu. Su Xiaogang ingin memarahinya lagi, tetapi ia tetap menahan diri. Lupakan saja, lebih baik menghemat energi. Aduh. Su Xiaogang mendesah sambil tersenyum, apa yang bisa kulakukan? Apakah negaraku, kecantikanku telah hilang? Pada saat ini, sebuah suara di benak Su Xiaogang terdengar, siap, perbarui sistem, 5 hari. Wokuo, ternyata aku dikurung di sini beberapa hari ini karena aku sedang mengumpulkan energi. Sistem, aku mengutukmu. MMP, aku akan di sini selama 5 hari lagi. Su Xiaogang berkata sambil menyeringai dan mengumpat. Sesekali, ia mengacungkan jari tengahnya ke seluruh perpustakaan dan membenci sistem. Sistem yang sedang diperbarui, bagaimanapun, tidak tahu apa-apa. Xiao Xiao dan Daolang langsung pergi ke keluarga Hu ketika mereka meninggalkan pertemuan Tiandi. Mereka merasakan urgensi waktu ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Lelaki tua Hu sedang makan siang ketika ia melihat Xiao Xiao dan Daolang datang. Dia berkata, apakah Anda ingin makan malam bersama? Tuan Hu, sebaiknya Anda menunggu sampai Anda menyingkirkan Su Xiao dan makan enak lagi. Daolang bertanya dengan sungguh-sungguh. Tuan Hu menghentikan sumpitnya dan berkata, apa maksudnya? Saya sudah tahu tentang koma Su Xiao. Tuan Hu, Anda berada dalam situasi yang buruk. Xiao Xiao menghampiri Tuan Hu dan menatapnya. Tuan Hu menatap kedua pria itu, dan dengan jantung berdebar kencang, ia memberi isyarat agar mereka melanjutkan perjalanan. Setahu kami,
jika Anda tidak menghabisi Su Xiao sebelum dia bangun, tidak akan ada tempat bagi Anda di ibu kota. Xiao Xiao menatap mata Tuan Hu dan mengucapkan kata demi kata. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Xiao, ada kedipan aneh di wajah Tuan Hu. Melihat pengaruh Xiao Xiao, Daolang berkata sambil tersenyum, "Jangan takut, Tuan Hu. Kami di sini untuk membantu Anda, karena tujuan kami sama." Tuan Hu memikirkannya dan bertanya, "Saya tidak tahu bagaimana Anda akan memulainya." "Haha, sangat mudah untuk mengumpulkan semua saham yang diinvestasikan oleh perusahaan Su Xiao di perusahaan lain, termasuk beberapa pusat perbelanjaan dan hotel. Setelah menerima saham tersebut, mereka harus panik dan mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Tanpa Su Xiao, mereka pasti akan menggunakan beberapa cara yang memalukan. Saat ini, mereka membutuhkan bantuan orang-orang Tuan Hu untuk membersihkannya." Setelah mendengar ini, Hu menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuannya. Untuk hal berikutnya, orang tua itu tidak terburu-buru untuk mengetahuinya. Ngomong-ngomong, ketika berhadapan dengan kekuatan Su Xiao, kekuatan lain pasti akan campur tangan. Saya pikir Anda tahu bagaimana melakukannya. Daolang menatap lelaki tua itu dan tersenyum. Melihat senyum Daolang yang memilukan, Tuan Hu tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Apakah ini tentang uang? Kami tidak akan ikut campur soal penggunaan dana. Tuan Hu mengangguk. Malam itu, ia melihat sekelompok orang dari keluarga Hu keluar. Keesokan harinya, Wang Qiang terkejut mendapati semua saham orang-orang dekatnya telah dibeli oleh seorang pria misterius, yang membuat Wang Qiang sangat gugup. Ia segera menelepon Su Xiao, yang dijawab oleh seorang wanita. Wang Qiang tertegun, "Anda?" "Nama saya Wang Ying." Begitu Wang Qiang menyadari bahwa ia adalah kakak iparnya, ia segera menceritakan kejadian hari ini, dan akhirnya bertanya apakah anak tertua ada di sana. "Su Xiao koma, dan belum siuman," kata Wang Ying dengan susah payah. Wang Qiang merasa langit runtuh dan bersandar tak berdaya di kursi. Sudah berakhir. Situasi yang sama terjadi di Huda, tetapi untungnya, Huda segera mengambil alih industri saham dan bekerja sama dengan keluarga Zhao, dan krisis pun segera berlalu. Setelah Wang Ying menutup telepon dan menatap Su Xiao yang masih koma, air mata mengalir dari matanya yang indah. "Tidakkah kau bangun? Kakakmu sedang dalam masalah sekarang. Orang-orang itu telah mulai menghancurkan kekuatanmu. Aku mohon kau untuk segera bangun." Melihat Su Xiao tanpa reaksi apapun, Wang Ying menyeka air matanya, menyentuh pipinya, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan pergi ke kakekku dan memintanya untuk membantumu." Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Wang Ying dan Lao Long terdiam. Wang Ying sedang terburu-buru dan bertanya, Kakek Long, apa kalian tidak peduli?" Tuan Wang menyentuh kepala Wang Ying, "Bukannya kami tidak peduli. Ini perintah dari atas yang tidak mengizinkan kami ikut campur dalam masalah ini. Kali ini, tergantung pada apakah Su Xiao bisa bangun dan menanganinya sendiri." Lao Long menghela napas. Wang Ying tak kuasa menahan tangis lagi. Saat ini di Villa Hu. Sekarang di ibu kota, kekuatan Su Xiao sedang dihancurkan selangkah demi selangkah, dan ada beberapa perusahaan lain yang bersedia bekerja sama dengan kita. Mendengarkan laporan dari bawahannya, Tuan Hu tertawa, tetapi Daolang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia tiba-tiba bertanya, "Bagaimana dengan kekuatan yang bersatu dengan Su Xiao?" Baik keluarga Wang maupun Kementerian Keamanan Nasional tidak turun tangan. Menurut penyelidikan, tampaknya memang seperti itu maksudnya. Dan para bawahan juga mengetahui bahwa Kementerian Keamanan Nasional sedang mengawasi ketat perusahaan keamanan Yao Feng. Petik 2. Oh, Daolang tiba-tiba menjadi tertarik. "Aku khawatir sebelum Su Xiao bangun, apakah kamu takut orang-orang ini akan bertindak gegabah? Aku tidak menyangka orang-orang dari Kementerian Keamanan Nasional banyak membantu kita." Haha. Tepat ketika Daolang gembira, bawahannya melanjutkan, "Selain itu, ada kabar buruk lainnya. Orang-orang yang dikirim untuk menyingkirkan pasukan Su Xiao lainnya gagal." "Apa?" Daolang berdiri dari tempat duduknya. "Ada apa?" Setelah mendengarkan laporan pria itu, Daolang duduk di posisinya, berpikir sejenak, dan berkata, "Tidak apa-apa, itu bukan di ibu kota." "Tidak masalah. Sekarang cepatlah dan singkirkan pengaruh Su Xiao di ibu kota." "Ya." Setelah pria itu pergi, Daolang berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke jendela Prancis. Ia memandangi ibu kota dengan banyak gedung tinggi dan merentangkan tangannya. Awalnya, ini adalah perasaan kemenangan. Dalam beberapa hari berikutnya, pengaruh Su Xiao di ibu kota menyusut sedikit demi sedikit, dan semua keluarga besar dengan dingin menyaksikan kekuatan baru ini melewati masa kejayaannya dan mulai perlahan menghilang. Su Xiao, ini hari kelima. Sekarang satu-satunya yang tersisa dari Wang Qiang adalah gedung itu. Kakek Long memberitahu saya bahwa beberapa orang di perusahaan keamanan Yao Feng siap pindah. Cepat bangun. Wang Ying berbaring di tubuh Su Xiao, membiarkan air matanya mengalir deras. Pembaruan selesai, mulai ulang sekarang. Su Xiao,
yang telah menjalani kehidupan yang membosankan di perpustakaan selama 5 hari, mendengar kalimat ini seolah-olah ia telah mendengar panggilan kebebasan. Mulai ulang selesai, izin dibuka, tuan rumah halo, selamat datang di sistem perpustakaan penuh waktu generasi keempat, sistem akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani tuan rumah. Petik 2. Saya tidak punya waktu untuk membicarakannya sekarang. Bagaimana aku bisa keluar sekarang? Tanya Sue cemas sambil tersenyum. Lebih baik mengandalkan kesadaranmu, sama seperti yang dikatakan sistem. Kalau kau tidak bisa keluar, kau mati. Setelah itu, Su Xiao mulai bekerja keras mengumpulkan ide untuk keluar. Tanpa diduga, kali ini ia benar-benar keluar. Melihat ruangan yang familiar itu, Su tak bisa menahan tawa dan berteriak gembira, akhirnya aku keluar dari sini. Wang Ying tertegun. Wang Ying menatap Su Xiao ketika ia terbangun. Ia tertegun. Ia melambaikan tangan di depannya dan bertanya, ada apa? Ada apa denganmu? Tanpa diduga, Wang Ying menangis terseduh-seduh. Su Xiao memeluknya dan menghiburnya, ada apa? Aku sudah bangun, kan? Kenapa kau menangis? Bab 134. Wang Ying tidak menjawabnya, melainkan terisak-isak dalam pelukannya. Tiba-tiba, Wang Ying seperti teringat sesuatu dan berkata, cepat bangun, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang lebih penting daripada putriku? Sue tertawa. Wang Ying tidak menjawab kata-katanya. Ia hanya menyuruhnya untuk segera bangun dan memberitahu kakeknya. Ia memikirkannya dan menelepon Wang Qiang lagi. 10 menit kemudian, Su Xiao, Wang Ying, Wang Laozi, Lao Long, dan Wang Qiang duduk di aula. Bos, Anda sudah bangun. Kekuatan kita di ibu kota akan segera hilang. Sekarang kita hanya tinggal gedung saya. Wang Qiang melihat Su Xiao dan berkata cepat. Bagaimana situasinya? Sue tertegun sambil tersenyum. Wang Qiang menceritakan apa yang terjadi baru-baru ini. Setelah mendengar ini, Su Xiao bertanya kepada Lao Long, mengapa Anda memata-matai perusahaan keamanan Yao Feng saya dan tidak mengizinkan mereka membantu? Kami sepakat bahwa Anda adalah bos cabang ini. Kami mengizinkan perusahaan Merah Tua untuk membuka cabang di Tiongkok, tetapi Anda seperti tertidur beberapa hari ini. Tanpa cabang Merah Tua yang Anda pimpin, kami tidak berani membiarkan mereka bergerak. Ini aturannya, jelas Lao Long. Su Xiao terdiam setelah mendengar kata-kata Lao Long. Ternyata mereka tidak percaya pada perusahaan, mereka hanya percaya pada diri mereka sendiri. Qiangzi, kau kembalilah dulu. Besok aku akan membawamu untuk mengambil kembali properti kami. Wang Qiang mengangguk lalu kembali. Setelah Wang Qiang pergi, Su Xiao memandang Tuan Wang dan Lao Long dan bertanya, kalian tidak membantuku, karena suatu alasan. Lao Long dan Wang mengangguk canggung, sudah diperintahkan secara khusus bahwa semua keluarga besar tidak boleh ikut campur. Kecuali beberapa keluarga kecil mengikuti keluarga Hu, keluarga besar lainnya dengan dingin menonton perang tanpa bubuk mesiu. Setelah mendengar ini, Su Xiao menatap Lao Long dan berkata, sekarang setelah aku kembali, bisakah pengawasan perusahaan keamanan Yao Feng dicabut? Lao Long mengangguk, aku akan membiarkan mereka mengungsi sesegera mungkin. Terima kasih, kata Su sambil tersenyum, membuat Lao Long malu. Sore harinya, Su Xiao berpikir sejenak dan memutuskan untuk menelepon Huda. Huda melihat bahwa itu adalah telepon Su Xiao dan segera menjawab, Saudara Xiao, ada yang bisa kubantu. Aku ingin bertanya, apakah ada situasi khusus di pihakmu akhir-akhir ini? Keadaan khusus. Tiger memikirkannya, ya, seseorang telah membeli saham industri ini. Untungnya, mereka menemukannya lebih awal, kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Su Xiao mengangguk setelah mendengarkan. Ada apa denganmu di sana? Sekarang sudah stabil, dan berkat bantuan keluarga Zhao, kerugiannya tidak terlalu besar. Baiklah, sekarang aku akan memberimu misi. Mata Sue memancarkan cahaya dingin. Huda mendengar tugas yang harus diselesaikannya, dan langsung bersemangat, kakak tersenyum, tugas apa? Bagaimanapun juga, aku diam-diam membeli saham keluarga Hu. Karena mereka ingin bersaing denganku dalam bisnis, aku tidak bisa bersikap lunak. Ingat, jika kau ingin menemukan seseorang yang belum pernah kau lihat di keluarga Hu untuk melakukan ini, sebaiknya kau masuk ke dalam keluarga Hu. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda berkata bahwa dia tahu caranya. Tak lama kemudian, muncul seseorang di keluarga Hu yang menyebut dirinya Liu Zhongyan. Xiao Xiao, Daolang, dan Tuan Hu bingung. Liu Zhongyan. Tuan Hu, apakah kau kenal orang ini? Tanya Daolang. Tuan Hu menggelengkan kepalanya setelah memikirkannya. Aneh. Bagaimana mungkin orang asing datang kepada kita? Xiao Xiao menyentuh dagunya dan berkata. Atau, sekilas, mungkin seseorang dari keluarga kecil yang mencari kerjasama. Lao Zihu mengusulkan, Daolang dan Xiao Xiao juga mengangguk. Belakangan ini, kekuatan mereka semakin kuat karena keterlibatan keluarga-keluarga kecil. Jika orang ini juga datang untuk bekerja sama, maka mereka akan semakin kuat.
Kemudian mereka tiba di aula dan bertemu dengan pria yang mengaku sebagai Liu Zhongyan. Mungkinkah, ini adalah kepala keluarga Hu, Tuan Hu? Liu Zhongyan membungkuk kepada para tetua. Ya, saya. Tuan Hu mempersilakan Liu Zhongyan duduk, lalu bertanya, saya tidak tahu ada apa, kali ini Anda datang menemui saya. Sambil tersenyum, Liu Zhongyan berkata, saya memiliki banyak aset di keluarga saya. Saya hanya melihat bahwa ibu kota sedang menguras sebagian kekuatan, jadi saya ingin bergabung dengan keluarga Hu. Saya harap Tuan Hu dapat memberi saya tempat di ibu kota. Hu melihat bahwa ia sedang mencari kerjasama. Dengan sedikit rasa haru, ia bertanya sambil tersenyum, saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan keluarga Liu untuk saya. Keluarga Liu bersedia mengikuti jejak keluarga Hu. Liu Zhongyan bangkit dan membungkuk lagi. Teringat Liu Zhongyan, ini untuk menyatukan keluarga Liu dan keluarganya sendiri. Tuan Hu berpikir, biar kupikirkan. Setelah Liu Zhongyan pergi, Tuan Hu dan Xiao Xiao Daolang berdiskusi bagaimana caranya. Daolang memikirkannya dan berkata, kirim seseorang untuk mengawasinya dulu. Meskipun itu pasukan, kita tidak bisa sepakat begitu saja di saat kritis ini. Hu mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, situasi Liu Zhongyan telah dikuasai oleh Hu. Melihat Liu Zhongyan terlihat normal akhir-akhir ini, Hu memutuskan untuk menarik Liu Zhongyan setelah berdiskusi dengan Xiao Xiao Daolang. Liu Zhongyan, yang baru saja datang, menggunakan uangnya untuk menukar 25% dari total aset keluarga Hu, menjadi yang pertama setelah keluarga Hu. Su Xiao, yang mengirim orang ke keluarga Hu, tidak tinggal diam akhir-akhir ini. Ia telah menggunakan uang yang diperoleh dari industri Universitas Tiger dan kekuatan perusahaan keamanan Yao Feng untuk merebut kembali beberapa pusat perbelanjaan dan perusahaan yang awalnya berlindung di bawah kendali keluarga Hu. Masing-masing pihak memiliki intriknya sendiri dan menemui jalan buntu. Adegan ini berlangsung sekitar setengah bulan. Su Xiao menerima telepon dari Huda, saudara Xiao, sekarang semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah mendengar ini, Su Xiao menghela napas lega karena bagian terpenting dari rencana untuk mengalahkan keluarga Hu telah berlalu, yang membuatnya sedikit terhibur. Kemudian Sue bertanya sambil tersenyum, apakah orang itu dapat diandalkan? Saudara Xiao, jangan khawatir. Orang itu adalah putra rakyat jelata dari keluarga Zhao. Dia menggunakan nama keluarga Liu, keluarga kecil dari keluarga Zhao. Keluarga Hu datang untuk memeriksa dan tidak menemukan kejanggalan. Setelah mendengar laporan Huda, Su Xiao berkata dengan penuh penghargaan, Huda, kau telah memberikan kontribusi terbesar kali ini. Aku tidak akan pernah melupakannya. Selain itu, beritahu keluarga Zhao bahwa aku pasti akan memberi mereka imbalan yang memuaskan di masa depan. Terima kasih, kakak tersenyum. Setelah menutup telepon, Su Xiao bersandar di kursi, dengan tenang menatap pemandangan malam di luar jendela, menyalakan sebatang rokok, bernapas dalam-dalam, memikirkan apa yang terjadi dalam setengah bulan terakhir. Ia mencibir dan berkata dalam hati, haha, inilah masyarakat kelas atas, yang didominasi oleh keserakahan dan kemunafikan. Semuanya demi kebaikan rakyat. Setelah menghisap rokok ini, Su Xiao memasukkan puntung rokoknya ke asbak, lalu mengambil jasnya dan turun ke bawah. Melihat gedung-gedung tinggi di belakangnya, ia tertawa, mengenakan mantelnya, dan pergi ke kegelapan malam. Malam itu panjang, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tak seorang pun akan tahu, ibu kota yang tampaknya nyaman dan makmur ini, nyatanya, selalu berada dalam ketidakpastian. Setelah serangkaian pengaturan, Su Xiao pasti akan memenangkan perang dagang. Saat ini, keluarga Hu juga sedang bersiap-siap dengan cemas, berharap kekuasaan Su Xiao akan segera ditumpas. Di mata orang-orang yang disebut kelas atas, perang yang tidak diperhatikan orang biasa ini sangatlah penting. Semua orang menunggu untuk menentukan siapa pemenangnya. Saat fajar menyingsing, keluarga Hu tak sabar untuk pergi ke gedung tempat Su Xiao berada, siap menyelesaikan perang ini dengan damai. Su Xiao menerima telepon dari staf resepsionis gedung, dan mengatakan bahwa ia akan segera bergegas ke sana. Malam ini, ia tidur di mobilnya. Bukannya ia tidak ingin pulang. Hanya saja ia perlu menjaga ketenangannya dalam mengambil keputusan akhir-akhir ini. Menurut Su Xiao, tidur di tempat tidur mudah membuatnya kehilangan kenyamanan dan membuat keputusan yang salah. Setelah menghabiskan waktu sebentar di dalam mobil untuk merapikan, Su Xiao berkendara ke gedung perusahaannya. Wang Qiang telah menunggunya di depan gedung selama hampir 20 menit. Begitu melihat Su Xiao muncul di hadapannya, Wang Qiang segera maju dan bertanya, "Bos, apa yang harus saya lakukan?" Mereka sudah datang dan siap untuk menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi. Su tersenyum dan meminta Wang Qiang untuk tidak khawatir, tentara akan datang untuk memblokirnya, air akan datang untuk menutupinya. Percayalah pada diri sendiri, tidak akan ada masalah. Melihat tatapan mata Su Xiao yang tegas dan percaya diri, Wang Qiang merasa terhibur. Kemudian ia berkata kepada Su Xiao, "Bos, saya akan mengantarmu sekarang. Mereka sedang menunggu kita di ruang rapat."
Di ruang konferensi, Tuan Hu memandangi ruangan yang luas dan berkata, tempat ini bagus. Nanti, kita bisa mendekorasinya dan mengubah lingkungannya. Saat itu, terdengar suara Su, saya khawatir Anda tidak bisa mengubahnya. Melihat Su Xiao datang, Pak Tua Hu tersenyum, hanya ada sedikit niat membunuh di matanya. Su Xiao, kita bertemu lagi. Su Xiao duduk di hadapan Tuan Hu dan berkata, jangan terlalu sopan. Saya tidak terbiasa. Ada apa Anda datang ke sini? Melihat penampilan Su Xiao, Tuan Hu tidak ingin bertele-tele. Ia langsung meminta Su Xiao untuk meninggalkan ibu kota, dan ia akan membiarkannya pergi dengan selamat. Setelah mendengar ini, Su Xiao tertawa. Melihat penampilan Su Xiao, wajah Tuan Hu menjadi muram dan berkata, membiarkan Anda pergi dengan selamat adalah kebaikan terbesar bagi Anda. Jangan bersulang, jangan minum. Su Xiao berdiri dari tempat duduknya, menatap Tuan Hu, dan berkata-kata demi kata, aku tak sanggup menerima kebaikanmu. Sebaliknya, aku juga ingin mengatakan, jika keluarga Hu bisa meninggalkan ibu kota, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kali ini giliran Tuan Hu yang tersenyum, ke orang pertama yang berani bicara seperti ini padaku begitu lama. Kalau begitu, negosiasi hari ini sudah selesai. 3 hari lagi, kuharap kau masih punya keberanian untuk bicara seperti ini padaku. Pelan-pelan, tidak ada pengiriman. Su Xiao duduk kembali di kursinya dan menghentakkan kakinya di meja konferensi. Hu mendengus dingin. Ia berkata dalam hatinya, Su Xiao pasti akan mati saat itu juga. Bab 135. Setelah Tuan Hu pergi, Wang Qiang menghampiri Su Xiao dan bertanya dengan cemas, Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Xiao meregangkan badan, penuh ketidakpedulian, apa yang harus dilakukan? Bos akan menunjukkanmu pertunjukan yang bagus. Sekarang kau tidak perlu melakukan apapun. Tunggu saja. Melihat Su Xiao sama sekali tidak khawatir, hati Wang Qiang sedikit tenang. Setelah Tuan Hu meninggalkan gedung perusahaan Su Xiao, dia tidak berbicara sepanjang jalan. Tuan Hu menggelengkan kepalanya. Wajahnya sangat muram. Dao Lang mengerti apa yang dia maksud dan berkata, kalau begitu, mari kita bersiap untuk memulai rencana, Cuk Xiao. Saat malam tiba, suasananya sempurna untuk membunuh dan membakar. Saat itu, Su Xiao Zeng, Wang Qiang, William, dan yang lainnya menyusun rencana selanjutnya. Tepat ketika mereka membicarakan poin penting, ponsel Su Xiao Zeng berdering. Di mata semua orang, Su Xiao menjawab telepon, menyalakan handsfree, dan terdengar suara seorang pria dari dalam, saudaraku, mereka mulai beraksi malam ini, tujuan aksinya adalah kau. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka keluarga Hu akan bermain-main. Mereka berani mengirim seseorang untuk membunuh Su Xiao. Setelah menutup telepon, Su Xiao meninggalkan ponselnya di atas meja, menatap orang-orang dan berkata, karena mereka ingin bertarung, kita tidak boleh merusak reputasi kita. Kemudian, Su Xiao meminta William untuk membawa semua staf bagian aksi perusahaan keamanan Yao Feng ke gedung, dan yang lainnya berlindung di perusahaan keamanan Yao Feng. Tak lama kemudian, keluarga Hu tiba di depan gedung. Bulan tampak gelap malam ini, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di kejauhan. Pemimpin keluarga Hu yang datang untuk membunuh Su Xiao adalah bernama Hu Ren, salah satu anggota terbaik keluarga Hu. Hu Ren menatap gedung tinggi di depannya. Cahaya tajam melintas di matanya. Ia mengangkat tangannya dan melambaikannya ke bawah. Keluarga Hu di belakangnya mengikuti Hu Ren masuk ke dalam gedung. Begitu ia memasuki gedung, angin dingin berhembus di depannya, membuat orang-orang merasa takut. Melihat keheningan di sekitarnya, Hu Ren tak kuasa menahan diri untuk meningkatkan kewaspadaannya. Kapten, saya sudah memeriksa. Tidak ada seorang pun di lantai 1. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, Hu Ren mengangguk, lalu semua orang mengikuti Hu Ren ke lantai 2. Setelah pencarian, lantai 2 juga kosong. Hu Ren merasa ada yang tidak beres dan segera meminta orang-orang untuk pergi ke lantai atas untuk memeriksa. Hasilnya semua laporan kosong. Hu Ren akhirnya mengerti mengapa ia merasa hening seketika saat baru memasuki gedung, karena memang tidak ada seorang pun di dalamnya. Raut wajahnya berubah, dan ia langsung berteriak, keluar dari gedung ini. Ketika mereka bergegas ke pintu gedung, mereka melihat seseorang telah mengepung seluruh gedung. Melihat Su Xiao, sang pemimpin, dan melihat Liu Zongyan di sampingnya, Hu Ren mengerti mengapa rencana pembunuhan itu gagal. Ternyata Liu Zongyan ada di pihak Su Xiao. Haha, keluarga Hu sedang terlibat pertempuran besar. Su tersenyum dan berkata sambil mencibir, sebenarnya, untuk membunuhku, begitu banyak tangan kanan yang diutus. Mendengar kata-kata Su Xiao, Hu Ren tahu bahwa ia ditakdirkan untuk mati hari ini, jadi ia memberitahu anak buahnya bahwa mereka harus melarikan diri, dan memberitahu lelaki tua itu bahwa Liu Zongyan adalah mata-mata. Mendengar ini, mereka semua berkata ingin tetap tinggal dan tidak ingin melarikan diri.
Huren sekali lagi menekankan bahwa berita itu harus disampaikan kepada keluarganya, dan mereka terdiam. Namun Su Xiao tidak memberi mereka waktu untuk membahas siapa yang pergi dan siapa yang pergi, dan memerintahkan untuk membunuh mereka. Sesaat, William bergegas bersama orang-orang dari bagian aksi. Huren juga membawa orang untuk menemuinya. Dua kelompok orang berkelahi di depan gedung. Dalam perkelahian itu, Huren melihat Su Xiao tidak jauh darinya, jadi ia bergegas untuk membunuh Su Xiao. Orang-orang dari bagian aksi hendak menghentikannya, tetapi Su Xiao melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka mundur. Tak lama kemudian, Huren menghampiri Su Xiao. Su Xiao tertawa, mengeluarkan bayangan tanpa bayangan dan bergegas. Huren melihat bayangan virtual bergegas di depannya. Ketika ia melihatnya dengan jelas, ia telah menusukkan pedang Su Xiao ke dadanya, dan darahnya menyembur keluar dan jatuh ke tanah. Setelah pertempuran, William mendatangi Su Xiao dan berkata, kecuali satu yang lolos, semua yang lain tewas. Melihat tanah berdarah di depan gedung, Su Xiao tiba-tiba merasa penuh hasrat akan darah. Ia mendapati dirinya menjadi berdarah dingin dan sulit dipahami. Apakah orang yang melarikan diri itu sengaja melepaskannya? Su Xiao mengangkat kepalanya dan menatap William dengan tatapan kosong. William terkejut melihat ini, karena baru saja, ia melihat aura pembunuh di mata Su Xiao. Sejak Su Xiao bangun, ia mendapati kekuatan Su Xiao semakin kuat, tetapi karakternya tampaknya berubah. Meskipun tidak terlalu kentara, William selalu merasa Su Xiao berbeda dari sebelumnya. Menenangkan pikirannya, William berkata dengan tenang, itu sengaja dilepaskan, sesuai dengan instruksi Anda, biarkan dia kembali untuk melaporkan berita. Sue mengangguk sambil tersenyum, lalu meminta William untuk membersihkan darah di tanah, dan berjalan memasuki gedung yang suram itu sendirian. Melihat punggung Su Xiao, William merasakan sakit yang tak terlukiskan. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Su Xiao. Saat ini, William pasti merindukan pemuda yang menganggap dirinya sekutu dan dengan penuh kasih sayang memanggil dirinya sebagai saudara William. Pada saat ini, pembunuh yang melarikan diri telah kembali ke Villa Hu. Setelah mendengarkan laporannya, Tuan Hu, Xiao Xiao, dan Daolang duduk di kursi mereka untuk waktu yang lama. Mereka semua kesal mengapa mereka tidak bisa melihat wajah asli Liu Zhongyan di awal. Akhirnya, Daolang terbatuk dan memecah ketenangan. Ia menatap Tuan Hu dan bertanya, Tuan Hu, berapa banyak saham industri yang sekarang dipegang Liu Zhongyan? Tuan Hu berkata dengan senyum pahit, 85%. Xiao Xiao dan Daolang terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Liu Zhongyan memegang begitu banyak saham. Tuan Hu juga menjelaskan alasannya. Ternyata sejak kematian Hulian, Hu tidak memiliki putra sama sekali dan hanya memiliki seorang putri. Ketika putrinya sudah tua dan siap untuk mencari keluarga mertua, ia juga jatuh cinta pada Liu Zhongyan, yang sedang berusaha mengelola keluarganya. Hu berpikir bahwa setelah ia menyingkirkan Su Xiao kali ini, ia akan menikahkan putrinya dengannya. Bagian 85% adalah mas kawin untuk pernikahan putrinya, tetapi ia tidak berpikir Liu Zhongyan akan menjadi agen rahasia Su Xiao. Setelah mendengarkan penjelasan Guru Hu, Xiao Xiao dan Daolang terdiam. Guru Hu bergumam pada dirinya sendiri, sekarang, aku khawatir keluarga Hu akan sepenuhnya disingkirkan. Kemudian wajahnya berubah marah, sialan, ini salahku karena terlalu percaya pada Liu Zhongyan. Namun, begitu ia selesai berbicara, Guru Hu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menyingkirkan kebosanannya dan berkata, kita masih punya kesempatan. Setelah mendengarkan kata-kata Guru Hu, baik Xiao Xiao maupun Daolang, mereka semua menoleh dan menatapnya. Bagaimanapun, dalam situasi putus asa seperti ini, masih ada kesempatan untuk berbalik. Hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah keberuntungan dalam kemalangan. Saya harap Tuan Wang benar-benar punya cara. Kesempatan seperti apa? Tanpa menunggu Daolang membuka mulutnya, Xiao Xiao, yang impulsif, bertanya lebih dulu. Meskipun Liu Zhongyan memiliki 85% saham di tangannya, dia tidak dapat mentransfernya begitu cepat. Artinya, saham ini masih di tangan Liu Zhongyan. Meskipun ini adalah pengingat kita, kita tidak berdaya. Selama kita menyelesaikan Liu Zhongyan, maka krisis akan segera terangkat. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah tidak menyalahkan diri sendiri di sini, tapi pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah Liu Zhongyan yang tidak tahu berterima kasih itu. Selama dia mati, kita tidak akan rugi banyak. Pada titik ini, ada sedikit kegembiraan di raut wajah Tuan Wang, tetapi kemudian ia teringat sesuatu dan terjatuh lagi. Kerja keras dan usaha selama ini hanya akan sia-sia, tetapi tidak ada cara lain. Lebih baik daripada kehilangan segalanya. Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Hu, Daolang mengangguk setuju, tidak apa-apa, Tuan Wang. Kita akan mempertahankan puncak Qingshan di sini. Kita tidak takut kehabisan kayu bakar. Suatu hari nanti, kita akan memanfaatkan kesempatan ini dan memberinya pukulan telak. Meskipun mereka melewatkan kesempatan baik ini, hasilnya tidak diragukan lagi yang terbaik bagi mereka.
Baiklah, kalau begitu lakukan apa yang Tuan Hu katakan. Biarkan aku pergi sendiri kali ini, dan aku berjanji akan berhasil dalam waktu dekat. Xiao Xiao juga berdiri dan berkata. Namun, begitu suaranya jatuh, Daolang berdiri dan membantah, tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Lagi pula, Su Xiao kuat. Kalau dia tahu, akan sulit bagimu untuk kabur. Jadi, untuk berjaga-jaga, aku akan ikut denganmu kali ini. Setelah mendengarkan kata-kata Daolang, Xiao Xiao ingin membantah. Tentu saja, dia tidak mau mengakui bahwa dia lebih rendah dari Su Xiao, tetapi dia tahu bahwa Daolang juga demi keselamatannya sendiri, jadi dia mengangguk setuju, tanpa berkata apa-apa. Lebih baik kita bertiga pergi bersama, agar kita bisa saling menjaga. Lagi pula, kita tidak yakin bisa mengalahkan Su Xiao sendirian. Kali ini, kita hanya bisa berhasil, tidak gagal. Jika kita tidak hati-hati, aku khawatir kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Tuan Hu berdiri lagi dan berkata. Lagi pula, ini menyangkut hidup dan mati seluruh keluarga Hu. Dia tidak bisa mentolerir sedikit saja kecerobohan. Ia harus berusaha sekuat tenaga, meskipun gagal, agar tidak menyesal. Namun, ketika Tuan Hu mengatakan ini, wajah Xiao Xiao dan Daolang berubah drastis. Lagi pula, ini sama saja dengan menamparkan wajah mereka, mengatakan bahwa mereka tidak mampu. Namun, ia tidak melihatnya. Sekalipun melihatnya, ia tidak akan menyerah. Ia harus membalas dendam untuk putranya. Tuan Hu saat ini seperti penjudi di meja judi. Sekalipun hanya punya peluang menang, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke kondisi semula. Zhongyan baik-baik saja. Aku tidak menyangka kau bisa mendapatkan 85% saham. Ini sungguh di luar dugaan kami. Su Xiao menepuk bahu Liu Zhongyan di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Berita itu sungguh terlalu kuat baginya. Terima kasih atas pujianmu. Kali ini, aku hanya bisa bilang bahwa akulah yang menjadi pusat perhatian Xiao Ge. Karena Xiao Ge telah membunuh Hulian dan keluarga Hu pun mati, Tuan Hu berencana untuk menjodohkan putrinya denganku dan mengambil saham-saham ini sebagai hadiah pertunangan. Tapi dia tidak bisa menghitungnya. Aku sudah menjadi milik Xiao Ge. Liu Zhongyan mendengar pujian Su Xiao, tetapi dia tidak merasa bangga. Dia berkata dengan rendah hati kepada Su Xiao bahwa sikapnya sudah tepat. Bab 136. Apa maksudmu kau orangku? Aku bisa bilang aku tidak fundamentalis, tapi orientasi seksualku baik-baik saja. Jangan salah paham. Su Xiao sengaja salah mengartikan maksudnya dan bercanda. Setelah itu, mereka berdua tertawa. Lagi pula, akhir-akhir ini aku mendengar kabar buruk, tapi sekarang ada kabar baik di depanku. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Yang terpenting, setelah pencaplokan keluarga Hu besok, kekuatan mereka akan meroket, dan mereka akan benar-benar mendapatkan pijakan di ibu kota. Istirahatlah lebih awal. Kau akan lelah besok. Jangan terlalu lelah saat itu. Setelah tertawa, Su berkata kepada Liu Zhongyan. Baiklah, saudara Xiao, kau harus istirahat lebih awal, jadi aku pergi dulu. Setelah itu, Liu Zhongyan pergi. Seiring berjalannya waktu menunjukkan pukul 3.30 pagi, dan itu juga waktu di mana orang-orang paling mengantuk. Para staf yang ditinggalkan oleh perusahaan keamanan Yao Feng juga telah tertidur, tetapi saat ini, mereka dapat melihat tiga sosok berkelebat terus-menerus, dari jauh hingga dekat. Bahkan jika ada bulan yang terang di langit, jika tidak diperhatikan dengan saksama, sulit untuk menemukan sosok mereka. Jika bukan karena sesekali bayangan gelap yang melintas, mereka tidak akan tahu di mana mereka berada. Aku juga tidak melihatnya. Setelah mereka menemukan beberapa ruangan, mereka berkumpul lagi. Dari penampilan dan dialog mereka, kita dapat mengetahui bahwa mereka pasti sedang mencari sesuatu atau orang. Ya, mereka adalah Tuan Hu, Xiao Xiao, dan Daolang. Mereka memanfaatkan waktu ini ketika orang-orang paling mengantuk untuk menyelinap mencari Liu Zhongyan dan membunuhnya. Karena mereka tidak tahu lokasi kamar Liu Zhongyan, mereka hanya dapat memeriksa kamar demi kamar, tetapi keberuntungan mereka tidak terlalu baik. Setelah mencari begitu lama, mereka masih tidak dapat menemukannya. Lihat lagi, aku mendapat kabar bahwa Liu Zhongyan tidak pergi dari sini, jadi dia pasti ada di kamar ini. Hu berkata kepada Xiao Xiao dan Daolang, karena ia takut mereka akan kehilangan kesabaran dan menyerah. Jika mereka menyerah, ia tidak yakin bisa menghadapi Su Xiao sendirian. Meskipun ia tidak mau mengakuinya, ia telah dikalahkan oleh Su Xiao apapun yang terjadi. Hanya saja ia meremehkan tekad Xiao Xiao dan Daolang. Sejak mereka menerima tugas itu, mereka tidak pernah berencana untuk menyerah di tengah jalan. Sekalipun mereka tahu mereka tidak bisa melakukannya, mereka harus mencoba. Inilah kesetiaan mereka kepada geng. Tepat ketika mereka bertiga hendak pergi, tiba-tiba sebuah suara datang dari belakang mereka. Siapa itu? Siapa di sana? Keluar. Mungkin karena keluarga Hu memang pantas dirampok,
jadi surga pun tak berpihak pada mereka. Mereka ditemukan oleh seorang penjaga keamanan Yao Feng yang sedang berdiri hendak pergi ke toilet. Bujukan penjaga keamanan itu tak hanya membuat mereka waspada, tetapi juga semua orang di halaman. Setelah mendengar suara itu, semua orang segera bersiap untuk pertempuran. Suara ini juga seperti pengingat bagi Tuan Hu, yang menyatakan kegagalan mereka. Namun, ketiganya adalah orang-orang yang sangat terampil, dan tidak berniat menyerah begitu saja, karena menurut mereka, mereka masih bisa bertarung, dan tidak sampai kelelahan. Bahkan jika Xiao Xiao dan Daolang ingin pergi, Tuan Hu tidak akan setuju. Bagaimanapun, inilah satu-satunya harapan keluarga Hu. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, keluarga Hu tak akan pernah menyerah. Karena selama pengacara itu pergi ke rumah Hu membawa dokumen-dokumen itu besok pagi-pagi sekali, mereka akan tamat. Suara pertempuran. Di luar segera mengagetkan Su Xiao yang sedang tertidur lelap, tetapi Su Xiao sama sekali tidak panik. Meskipun ia tak menyangka Tuan Hu akan menggunakan cara seperti itu, setelah William membebaskan seseorang untuk kembali, Su Xiao sudah menduga akan terjadi sesuatu. Lagi pula, tak ada orang yang rela menunggu kematian dengan tenang. Rasa menunggu kematian adalah yang paling tak nyaman. Kau tahu waktu kematianmu, tetapi kau harus menunggunya perlahan. Tak mungkin. Orang yang belum pernah merasakan rasa ini tak akan pernah bisa memahaminya. Tak lama kemudian, Su Xiao muncul di medan perang tanpa bayangan. Kenapa, Tuan Hu? Kapan kau mulai melakukan hal licik seperti ini? Melihat tiga sosok yang berkelebat di kerumunan, Su Xiaoyi melihat salah satunya adalah Tuan Hu. Harus diakui, kemampuan ketiga orang itu memang hebat, tetapi dalam waktu singkat, lebih dari separuh orang di perusahaan keamanan Yao Feng ditumbangkan oleh mereka. Kau tahu, mereka semua adalah pakar dengan kemampuan yang hebat. Su Xiao, jangan berpuas diri. Kalau bukan karena kecerobohanku, aku keliru mempercayai Liu Zhongyan, si berhati serigala itu, kau takkan bisa berdiri di sini seperti sekarang. Putra sulung Hu melihat Su tersenyum, menggertakkan giginya. Lagi pula, semua yang dihadapi keluarga Hu sekarang disebabkan oleh Su Xiao, jadi Su Xiao adalah orang yang paling dibenci Tuan Hu. Bahkan jika Liu Zhongyan berdiri di depannya, ia tak semarah itu. Haha, hidup memang tak terduga, tapi semua kesalahan ini disebabkan oleh dirimu sendiri. Siapa yang bisa kau salahkan? Kalau kau benar-benar ingin menyalahkan, salahkan saja dirimu sendiri karena terlalu percaya. Melihat penampilan Hu, Su tak kuasa menahan tawa. Lagi pula, saat Juan masih di sana, ia memang suka menyusahkan diri sendiri. Meskipun tidak menimbulkan masalah berarti, gangguan terus-menerus pun sudah cukup membuatnya kesal. Tuan Hu, tentu saja, kita bisa langsung menghabisinya. Aku yakin dia tidak bisa mengalahkan kita bertiga. Belum terlambat untuk menemukan Liu Zhongyan setelah menghabisi Su Xiao, kata Xiao Xiao yang impulsif itu terus terang. Lagi pula, menurut Xiao Xiao, meskipun ia dikalahkan Su Xiao di awal, itu karena ia ceroboh dan ketahuan oleh rencana licik Su Xiao. Sekalipun ia tidak bisa mengalahkan Su Xiao, ia tetaplah sama. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Xiao, Daolang dan Tuan Hu lupa untuk saling memandang, dan keduanya saling membaca penegasan dari tatapan masing-masing, jadi mereka mengangguk dan menyetujui usulan Xiao Xiao. Baiklah, kita tinggalkan Su Xiao di sini hari ini, kata Daolang dengan suara lantang. Bukan karena mereka sombong. Itu karena mereka semua pernah bertarung melawan Su Xiao belum lama ini. Meskipun mereka semua kalah di tangan Su Xiao, sekarang mereka bertiga. Mereka tidak bisa bertarung sendirian. Ayo bertarung dalam kelompok. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang mengira bahwa Su Xiao akan membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Terlambat, cepat. Saat kata-kata Daolang jatuh, mereka mulai bertarung. Meskipun Su Xiao mengatakan bahwa ada banyak orang dan potensi besar, masih ada kesenjangan yang jelas antara pengaruhnya dan Xiao Xiao. Bahkan di masa kejayaan mereka, mereka bukanlah saingan Xiao Xiao, dan banyak saudara mereka sudah terbaring di tanah. Jadi selain tinggal Hu, Xiao Xiao dan Daolang menyerang Su Xiao secara langsung. Namun, dalam menghadapi serangan kedua pria itu, Su Xiao tidak takut. Jika masih belum ada Su Xiao sebelum koma, mungkin sulit untuk mendapatkan sedikit keuntungan di bawah tangan kedua pria itu. Tetapi sekarang Su Xiao tidak lagi seperti beberapa waktu lalu. Setelah bangun dalam keadaan koma, kekuatannya telah meningkat pesat lagi. Menghadapi serangan Xiao Xiao dan Daolang, ia tidak hanya tidak mengalami penurunan sedikit pun, tetapi juga fleksibel, seperti sedang bermain. Hati Daolang kini terguncang. Meskipun terakhir kali ia dikalahkan oleh Su Xiao, ia bertarung melawan Su Xiao dalam waktu yang lama, dan akhirnya kalah dengan satu gerakan. Namun, kini, belum lama berselang, ia telah dibimbing oleh para ahli. Kekuatannya telah meningkat pesat, yang tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Tanpa diduga, ia masih belum mampu menandingi Su Xiao. Ia bahkan bergandengan tangan dengan Xiao Xiao untuk melawan musuh dan akhirnya terdesak.
Hasil ini membuat Daolang tak dapat menerimanya. Namun, yang lebih terkejut daripada Daolang adalah Xiao Xiao. Lagi pula, Xiao Xiao dan Su Xiao baru saja bertengkar di garasi beberapa hari yang lalu. Meskipun kala waktu itu, ia selalu berpikir itu karena pengkhianatan Su Xiao. Jadi terakhir kali, bahkan jika mereka gagal, mereka sangat tidak mau kalah. Namun, ia tidak menyangka bahwa sekarang, hanya beberapa hari kemudian, ketika mereka bertarung lagi, kekuatan mereka sangat berbeda. Saat ini, otak Xiao Xiao tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan lelaki tua itu saat itu. Ia berkata bahwa Su Xiao tidak yakin siapa yang bisa ia kalahkan dengan mudah. Saat itu, ia berpikir bahwa Xing selalu bercanda, tetapi sekarang tampaknya apa yang dikatakannya mungkin benar. Memikirkan hal ini, Xiao Xiao bahkan tidak berani terus berpikir ke bawah, karena Xiao Xiao takut dengan hasil saat itu yang lebih tidak dapat diterimanya, ia hanya dapat mengusir ide-ide itu dalam benaknya, dengan sepenuh hati melawan musuh. Tiba-tiba, Xiao Xiao merasakan sakit yang dalam di perutnya. Beraninya kau berpikir liar saat bertarung denganku. Kurasa kau benar-benar orang tua yang gantung diri. Sudah cukup hidupmu. Kalau bukan karena aku ingin menyelamatkan nyawamu dan membiarkanmu melihat kehancuran keluargaku dengan mata kepalamu sendiri, kau pasti sudah menghabisi nyawa anjingmu sekarang. Su Xiao menatap senjata di satu tangan dan Xiao Xiao di tangan lainnya. Ia berkata dengan acuh tak acuh. Menghadapi kata-kata Su Xiao yang menghina, Xiao Xiao tidak mengatakan apa-apa, karena ia tahu bahwa ia terlalu ceroboh terhadap Su Xiao, dan ia kebingungan saat bertarung. Ini tabu. Seperti yang dikatakan Su Xiao, kalau bukan karena belas kasihannya, ia mungkin sudah terbaring di tanah sekarang. Bagaimana kau bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apa maksudmu terakhir kali kau melakukannya dengan sengaja, hanya untuk membuatku mati rasa? Atau kau, tanya Xiao Xiao dengan senyum gemetar. Xiao Xiao juga ingin tahu apa yang Daolang ingin ketahui, dan Daolang juga tahu bahwa tanpa Xiao Xiao, ia sama sekali bukan lawan Su Xiao, jadi ia hanya bisa berdiri di satu sisi untuk berjaga-jaga terhadap Su Xiao, dan juga ingin mendengarkan jawaban Su Xiao. Namun, Su Xiao tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya tertawa menghina dan melontarkan kalimat yang membuat mereka muntah darah. Su Xiao, jangan puas diri. Biarkan aku bertemu denganmu. Melihat Xiao Xiao terluka, Daolang tidak berani melawan lagi. Setelah itu, Tuan Hu berhenti mempedulikan anggota perusahaan keamanan Yao Feng lainnya. Lagi pula, menurut Tuan Hu, Su Xiao lah yang benar-benar menentukan kemenangan akhir. Selama Su Xiao kalah, keseimbangan kemenangan akan condong ke arahnya. Saat suara itu jatuh, sosok Hu muncul di belakang Su Xiao dan langsung terekam. Namun Su Xiao tidak bergeming. Ini bukan kecelakaan biasa yang bisa ia hadapi hari ini. Seolah ada mata di belakangnya, Su Xiao langsung memutar tubuhnya, dan angin mulai bertiup di kakinya. Dalam sekejap mata, ia berada lebih dari 10 meter jauhnya. Namun, Tuan Hu tidak patah semangat. Ia menyusul mereka lagi. Mereka saling mendekat dan bertukar tangan di udara beberapa kali. Namun, aksi mereka terlalu cepat. Di mata orang-orang perusahaan keamanan Yao Feng, mereka tiba-tiba menghilang. Tatapan Xiao Xiao dan Daolang masih bisa menangkap, tetapi sebelum mereka sempat membantu, pertarungan antara Hu dan Su Xiao telah berakhir. Setelah mendarat, Hu tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan darah dan tangannya gemetar. Melihat ini, Daolang tahu bahwa tak ada harapan. 3 orang datang, kini 2 orang terluka, dan ia baru saja bergandengan tangan dengan Xiao Xiao, bukan tandingan Su Xiao, apalagi kini hanya 1 orang. Pergilah, apapun tujuanmu datang ke sini malam ini, kau takkan berhasil sekarang. Aku ingin kau menyaksikan keluarga Hu mati besok dengan mata kepalamu sendiri. Menatap Tuan Hu, Su berkata dengan nada menghina sambil tersenyum bahwa ia ingin membuat Tuan Hu menyesal dan membuktikan kepada semua orang bahwa menyinggung perasaannya sendiri takkan pernah berakhir baik. Puff! Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Tuan Hu tak merasa sedikit pun bisa bertahan hidup. Sebaliknya, ia langsung marah dan menyemburkan darah. Karena latihan Su Xiao sungguh kejam, menyaksikan kerja keras beberapa generasi terkubur di tangannya sendiri, yang puluhan ribu kali lebih mengerikan daripada bunuh diri secara langsung. Memikirkannya, Tuan Hu tidak menyusul dan pingsan. Melihat Hu, kakek tua itu pun pingsan, Xiao Xiao dan istrinya hanya bisa membawanya pergi. Lagi pula, mereka tidak bisa tinggal lama, dan mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Halo, Pak. Ada yang bisa saya bicara, kata resepsionis dengan ramah. Melihat sekelompok orang di depan mereka, salah satunya adalah seorang pengacara. Meskipun saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, resepsionis tetap sangat antusias dengan perkembangan profesional mereka. Ya, kelompok orang ini memang Su Xiao, tetapi Su Xiao hari ini adalah pemenangnya. Lagi pula, ia memiliki 85% saham keluarga Hu, yang cukup untuk mengendalikan seluruh keluarga Hu. Kami di sini untuk mencari ketua Anda.
Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Anda hanya perlu memimpin. Tanpa menunggu Su Xiao berbicara, Wang Qiang sudah menjawab terlebih dahulu. Sekarang Wang Qiang bisa mengatakan bahwa ia tidak senang. Ketika Su Xiao koma beberapa hari yang lalu, keluarga Hu memanfaatkan kesempatan untuk menguasai industri mereka sendiri. Tetapi siapa yang mengira bahwa giliran keluarga Hu mereka tahun depan, yang membuat Wang Qiang sangat senang. Sekarang Su Xiao datang untuk mengambil alih semua industri keluarga Hu dengan saham, dan Wang Qiang secara khusus mengikutinya untuk melihat. Ia ingin melihat apakah lelaki tua dari keluarga Hu itu marah. Tapi apakah Anda punya janji temu? Tanpa janji temu, ketua kami tidak akan membiarkan Anda melihatnya begitu saja. Wanita di meja depan itu jelas tidak tahu bahwa perusahaan telah jatuh ke dalam krisis. Lagi pula, saham perusahaan masih naik 2 hari yang lalu. Janji. Kita tidak perlu membuat janji. Beritahu kami di mana orang tuamu berada. Kita bisa pergi sendiri. Wang Qiang berkata kepada resepsionis, lagi pula, untuk membeli perusahaan orang lain, bagaimana mungkin membuat janji terlebih dahulu? Ayo, lantai atas. Tanpa menunggu Wang Qiang melanjutkan, Su Xiao langsung berkata, lalu berjalan masuk ke lift tanpa menoleh ke belakang. Lagi pula, kebanyakan perusahaan dirancang seperti ini. Para direktur berada di lantai atas, dan mereka tidak akan membiarkan karyawan berada di atas mereka. Melihat sekelompok orang masuk ke lift, resepsionis itu panik. Lagi pula, jika orang-orang ini tiba-tiba naik dan para pemimpin di atas menyalahkan mereka, mereka tidak akan mampu untuk pergi. Mereka tidak ingin melepaskan pekerjaan ini. Jadi resepsionis harus segera memberitahu petugas keamanan untuk membiarkan mereka naik. Selamat pagi, Tuan Hu. Melihat Hu yang duduk di kantor, Su berkata sambil tersenyum, tetapi senyum Su penuh dengan ejekan di mata Hu. Namun sebelum saya bisa berbicara dengan orang tua itu, pintu kantor dibuka lagi. Kali ini, beberapa petugas keamanan berseragam keamanan bergegas masuk. Melihat para petugas keamanan yang panik bergegas masuk, Tuan Hu semakin marah dan berteriak kepada mereka, keluar. Lagi pula, hal semacam ini, tidak ada yang mau berada di depan bawahannya, dan para petugas keamanan yang bergegas masuk bingung dan berteriak, sehingga mereka harus keluar dari kantor dengan malu. Lalu, mengapa Tuan Hu harus begitu marah? Ketika orang-orang lebih tua, lebih baik tidak terlalu marah. Lagi pula, marah itu buruk bagi kesehatan. Su Xiao langsung pergi ke sisi berlawanan dari Tuan Hu. Melihat Su Xiao yang duduk di seberangnya, kemarahan Tuan Hu membumbung tinggi. Namun, ia masih memiliki kesadaran diri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bertarung dengan tangan dan akal sehatnya sendiri, dan hanya bisa menahan amarahnya. Melihat keheningan Hu, Su tersenyum dan duduk di hadapannya. Lagi pula, bagi Su Xiao, ia memiliki kesempatan untuk menang. Ia tidak khawatir sama sekali. Semakin ia duduk diam, semakin ia dapat menikmati kesenangan sebagai pemenang. Waktu berlalu seperti ini. Mereka telah melakukannya selama hampir 2 atau 3 jam sebelum mereka tiba di sana. Selama periode ini, tidak ada yang berbicara. Ini adalah kantor yang nyaman, tetapi Tuan Hu berkeringat. Baiklah, Pak Tua, aku tidak ingin menghabiskan waktu lagi denganmu. Sebaiknya kita selesaikan masalah ini lebih awal sehingga kita semua bisa pergi. Lagi pula, kau tidak peduli jika kau tetap di sini. Lagi pula, sudah hampir waktunya makan malam. Su Xiao mengeluarkan setumpuk dokumen, dan di atasnya tertulis saham Hu dengan sangat mengesankan. Melihat dokumen ini, Tuan Hu ingin muntah darah. Kemudian, ia menatap Liu Zhongyan dengan marah dan ingin mencabik-cabiknya. Namun, setelah menarik napas dalam-dalam 2 kali, Hu akhirnya tenang dan melihat dokumen-dokumen di atas meja. Hu tahu bahwa ia tidak dapat kembali ke langit sekarang, jadi ia pun ambruk di kursi. Bagaimana menurutmu, Pak Tua? Jika ada, kita bisa mengajukannya sekarang, atau aku tidak tahu apakah aku akan mendengarkannya nanti. Su tersenyum dan menatap Tuan Hu yang duduk di kursi. Selain itu, untuk sisa saham di tanganmu, sebaiknya kita beli 2 lapis lagi sesuai harga pasar. Dengan begitu, kau masih bisa menggunakan sisa uangnya untuk sementara waktu, atau bahkan memulai bisnis baru jika kau mampu. Jika kau setuju, silakan tanda tangani, agar kita bisa menyelesaikannya lebih cepat. Sekalian, kami beri waktu 3 hari untuk membereskannya. Jangan bilang kami tidak baik. Setelah itu, Su Xiao menatap lurus ke arah Hu, hingga Hu mengambil pena dan menandatangani namanya. Meskipun ia enggan, kini pisau itu sudah menancap di lehernya. Apalagi yang bisa ia lakukan? Melihat Tuan Hu telah menandatangani, Su Xiao tidak lagi khawatir tentang perubahan mendadak lainnya. Ia tidak tinggal di sana lebih lama lagi, jadi ia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan perusahaan Tuan Hu, Su Xiao menghela napas panjang, dan masalah itu akhirnya terselesaikan. Sebenarnya, awalnya Su Xiao tidak menyangka masalah akan semudah itu diselesaikan,
tetapi karena masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah, itu juga merupakan hal yang membahagiakan. Namun tiba-tiba, Su Xiao yang sibuk itu bingung harus berbuat apa. Meskipun ia sangat lelah dan bahkan sedikit gugup akhir-akhir ini, ia merasa kehidupan seperti itu sangat memuaskan. Kini ia tiba-tiba kembali ke titik awal, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Setelah makan siang sederhana, Su Xiao pergi ke perusahaan keamanan Yao Feng. Kejadian tadi malam membuat Su Xiao menyadari bahwa kekuatan perusahaan keamanan saat ini tidaklah cukup. Berurusan dengan gangster biasa saja hampir sama saja, tetapi jauh dari cukup untuk berurusan dengan para ahli yang telah dilatih secara sistematis. Masalah-masalah ini belum pernah ditemukan sebelumnya, hanya karena perusahaan tersebut baru berdiri dalam waktu singkat dan belum mengalami gelombang besar, sehingga belum muncul beberapa konflik. Namun kejadian tadi malam membuat Su Xiao menyadari betapa lemahnya kekuatannya. Selain kekuatannya, bawahannya pun tidak mampu mengimbanginya. Maka Su Xiao berencana untuk merestrukturisasi perusahaan keamanan, dan juga berencana untuk memikirkan cara-cara untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Namun, Su Xiao saat ini tidak memiliki rencana implementasi yang spesifik. Ia berencana untuk menemui William dan berdiskusi dengan mereka. Lagi pula, satu orang dianggap kurang, dua orang dianggap lebih, dan satu orang lagi dianggap lebih banyak pendapat. Bos, kenapa Anda punya waktu untuk datang? Saya pikir Anda pasti sangat sibuk sekarang. Saya tidak menyangka Anda masih punya waktu untuk datang menemui saya. Begitu Su Xiao memasuki kantor, ia disambut dengan ejekan dari William. Setelah mendengarkan kata-kata William, Sue tersenyum dan menyadari bahwa William menyalahkan dirinya sendiri karena tidak datang terlalu lama dan menyerahkan semua pekerjaan di sini kepadanya. Maka Su Xiao terpaksa tersenyum, dan Su Xiao juga tahu bahwa sebenarnya, semua ini sangat mudah bagi William, tetapi William mengeluh bahwa Su Xiao adalah bosnya. Saya datang ke sini hari ini terutama untuk pengembangan masa depan perusahaan keamanan Yao Feng kita. Kejadian mendadak ini membuat saya menyadari kekurangan Yao Feng yang serius. Su Xiao tersenyum dan menjawab dengan serius. William mendengar bahwa dia sedang berbisnis, dan mulai serius. Lagi pula, perusahaan keamanan Yao Feng berkaitan langsung dengan perkembangan mereka di Tiongkok. Oleh karena itu, kita harus mengajukan rencana perbaikan mengingat kekurangan kita sendiri. Kita tidak bisa tinggal diam menghadapi kesulitan. Hari ini kami datang kepadamu secara khusus untuk membahas apakah ada solusi. Su Xiao langsung berjalan ke sofa dan duduk. Ia menatap William dan berkata, Bab 138. Bos, maksudmu kekuatan karyawan kita umumnya rendah, jadi kita berencana untuk memperbaikinya, kan? Sebenarnya, saya sudah lama menemukan masalah ini, tetapi sulit bagi kami untuk menemukan solusinya. Meskipun kita semua tahu bahwa ada kekuatan dan prajurit kuno, yang kita butuhkan untuk membangkitkan kekuatan adalah peluang dan bakat. Keacakan hal-hal ini begitu besar sehingga kita sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Petik 2. Seni bela diri kuno, meskipun berasal dari pelatihan pribadi, juga bergantung pada bakat dan keterampilan mereka. Keterampilan ini adalah rahasia setiap orang, jadi sulit bagi kami untuk mendapatkannya. Lagi pula, bakat setiap orang tidak sama, dan apa yang bisa kita pelajari juga berbeda. Di mana kita bisa menemukan begitu banyak keterampilan. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, William langsung mengemukakan pandangannya sendiri. Sebenarnya, masalah-masalah ini sudah lama ditemukan William. Dia hanya mengatakan bahwa tidak ada solusi, jadi dia tidak pernah mengemukakannya. Sekarang, ketika tiba-tiba mendengar masalah Su Xiao, dia tidak akan menyembunyikan apapun. Setelah mendengarkan kata-kata William, Su Xiao mengerutkan kening. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa apa yang dikatakan William benar. Meskipun dia mengatakan bahwa dia memiliki banyak keterampilan bela diri, semuanya diperoleh langsung oleh sistem. Selain mampu menerapkannya, tidak ada orang lain yang bisa seperti dia. Poin lainnya adalah Su Xiao tidak bisa sepenuhnya mempercayai orang-orang dari perusahaan keamanan Yao Feng. Lagi pula, mereka semua berasal dari apa yang disebut kantor pusat. Siapa yang tahu apakah ada mata-mata atau tidak? Su Xiao tidak ingin menyingkirkan apa yang telah susah payah dia dapatkan. Sepertinya aku menganggap segala sesuatunya terlalu sederhana, tetapi itu tidak masalah. Segala sesuatu terjadi terlebih dahulu, baru kemudian akan ada solusi. Perlahan, akan selalu ada solusi, tetapi aku tidak bisa terburu-buru untuk sementara waktu. Sebaiknya aku memperhatikan latihan semua orang untuk sementara waktu. Karena kita tidak bisa mengeluarkan seni bela diri kita untuk semua orang berlatih untuk sementara waktu, kita hanya bisa membiarkan semua orang berlatih lebih banyak secara fisik. Sue berkata kepada William setelah tertawa dan menangis. Jangan khawatir, bos. Aku tahu hal-hal ini. William bersumpah bahwa Su Xiao masih percaya pada kemampuan William, jadi dia melambaikan tangannya dan membiarkannya melakukan pekerjaannya sendiri. Selain itu,
dia berencana untuk bertanya kepada sistem untuk melihat apakah ada solusi untuk masalah tersebut. Lagi pula, sistemnya baru saja diperbarui, tetapi setelah bangun tidur, karena terlalu sibuk, aku belum membacanya dengan serius. Selamat datang di perpustakaan karir. Suara sistem terngiang lagi di telingaku, tetapi kali ini, suara sistem tidak lagi sedingin sebelumnya, tanpa sentuhan manusia sedikitpun. Setelah pembaruan sistem ini, suaranya lebih tepat dan nyata, memberi orang perasaan seolah-olah mereka berkomunikasi dengan manusia normal, alih-alih dengan mesin yang dingin dan kasar seperti sebelumnya. Sistem, adakah cara untuk mengajarkan keterampilan kepada orang lain? Bukankah sistem selalu berbicara tentang mengubahku menjadi manusia seperti Tuhan? Tapi manusia seperti Tuhan tidak bisa bertarung sendirian di seluruh dunia. Pasti ada cara untuk mengajarkan beberapa orang yang lebih kuat untuk membantu mereka melakukan sesuatu. Sue tersenyum dan bertanya tentang sistem tersebut. Seperti yang dikatakan sistem, segalanya adalah untuk membuat diri sendiri lebih kuat, tetapi itu juga merupakan cara bagi bawahan Anda untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Su Xiao berpikir bahwa sistem pasti memiliki solusi, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia belum pernah menemukan masalah ini sebelumnya dan memang belum menemukannya. Baiklah, tuan rumah dapat melihat sistem pertukaran terbaru. Dalam sistem pertukaran, Anda dapat menukar poin pengetahuan dengan apa yang dibutuhkan tuan rumah. Sebenarnya, sistem pertukaran ini memiliki efek yang sama dengan sistem mal, hanya saja sistem mal menukar sejumlah nyawa dan senjata. Sistem pertukaran, di sisi lain, mengacu pada keterampilan, seni bela diri, dan bahkan kemampuan. Setelah pertukaran berhasil, Anda dapat langsung mengajarkannya kepada orang lain dengan cara mencerahkan orang lain. Namun, jika itu kungfu dan seni bela diri, itu tergantung pada bakat orang tersebut. Seberapa banyak yang bisa ia pahami ditentukan oleh bakatnya. Kekuatannya berbeda. Selama orang yang dipilih oleh tuan rumah beradaptasi dengan kekuatan tersebut, mereka dapat menerima semuanya, tetapi mereka tidak dapat memiliki beberapa kekuatan sekaligus dengan tuan rumah. Titik. Bagaimanapun, tuan rumah itu unik. Tuan rumah akan menjadi manusia seperti dewa, jadi dalam banyak hal, tuan rumah masih memiliki keuntungan besar. Petik 2. Setelah mendengarkan pengenalan sistem, Su Xiao tiba-tiba bersemangat. Tak disangka, ia hanya ingin mengambil kesempatan untuk bertanya, hasilnya benar-benar ada. Dengan cara ini, aku bisa memberikan perlindungan kepada para wanita di sekitarku di masa depan, dan kekuatan orang-orang di pihakku juga bisa sangat ditingkatkan. Tuan rumah jangan terlalu bersemangat. Meskipun semua hal dalam sistem dipertimbangkan oleh tuan rumah, pengetahuan pertukaran sangatlah penting. Tanpa menunggu Su Xiao melanjutkan, sistem langsung memberi Su Xiao seember air dingin. Su Xiao membuka halaman sistem pertukaran dan melihat, ada dorongan langsung untuk mengutuk, terlalu mahal. Semua ini bukan yang kita mampu sekarang. Kontrol elemen air tingkat menengah poin pengetahuan 500. Kontrol elemen api tingkat menengah poin pengetahuan 500. Kontrol elemen kayu tingkat menengah poin pengetahuan 500. Kontrol elemen tanah tingkat menengah poin pengetahuan 500. Kontrol elemen emas tingkat menengah poin pengetahuan 500. Kontrol elemen api tingkat lanjut poin pengetahuan 1000. Kontrol elemen air tingkat lanjut poin pengetahuan 1000. Kenapa harganya begitu mahal? Kamu penjual berhati hitam. Melihat harga di belakang, Su Xiaoqi memarahi sistem. Lagi pula, sistem kali ini sungguh luar biasa. Harganya sama sekali tidak bisa diterima Su Xiaoqi. Suasana hati yang tadinya gembira, kini langsung lenyap. Ini benar-benar memberi harapan, dan langsung memberikan pukulan yang menyakitkan. Yang terpenting adalah pukulan ini, atau sebuah pukulan. Wah, semua yang dilakukan sistem adalah membuat tuan rumah semakin kuat. Sistem tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuh inangnya, tetapi ada beberapa peraturan dalam sistem, yang tidak dapat membuat inangnya berjalan terlalu mulus, jika tidak, inangnya akan tumbuh terlalu puas diri. Petik 2. Jadi yang seharusnya dilakukan sistem adalah menempa inangnya selangkah demi selangkah, sehingga inangnya dapat tumbuh dalam kesulitan, dan akhirnya menjadi manusia seperti Tuhan. Petik 2. Sistem dengan sabar menjelaskan lagi, tetapi sekarang Su Xiao tidak tega mendengarkan penjelasan sistem. Lagi pula, suasana hati Su Xiao terlalu rumit. Seperti orang yang telah lapar selama beberapa hari, sebuah kue tiba-tiba muncul di depannya. Ketika Anda melihat kue itu sangat dekat dengan Anda. Anda bisa mendapatkannya segera setelah Anda meraihnya, tetapi tidak peduli bagaimana Anda meraihnya, Anda masih memiliki sedikit jarak dari kue itu. Tidak, saya ingat saya hanya membutuhkan 500 poin pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan tingkat lanjut. Mengapa saya perlu 1000 untuk ditukar di sini? Sistem juga berani mengatakan bahwa ini semua untuk kebaikan saya, jadi mengapa menjualnya kepada saya dengan harga tinggi? Setelah memeriksa harga pertukaran dengan saksama lagi, Su Xiao akhirnya menemukan masalahnya. Petik 2. Itu karena mereka bukan tuan rumah,
mereka tidak memiliki sistem yang sama untuk membantu tuan rumah, jadi mereka perlu mengeluarkan biaya 2 kali lipat. Sistem berbunyi lagi. Kita tidak bisa tidak mengatakan bahwa sistem sekarang telah ditingkatkan dan lebih manusiawi. Dalam waktu singkat, Su Xiao dapat merasakan bahwa suara sistem lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Namun, yang dipedulikan Su Xiao bukanlah apakah suaranya menyenangkan atau tidak. Yang benar-benar dipedulikan Su Xiao adalah bagaimana cara menukar sesuatu yang berguna. Lagi pula, sekarang musuhmu semakin kuat, kau tidak bisa selalu membiarkan dirimu melakukan semuanya sendiri, jadi sangat mendesak untuk melatih bawahanmu. Memikirkan apa yang dilakukan pria berbaju hitam pada Jiang KR terakhir kali, Su Xiao dapat merasakan bahwa badai besar sedang mendekat, jadi dia harus sepenuhnya siap menghadapi perubahan di masa depan. Sistem, bolehkah aku memeriksa kemampuan apa yang diadaptasi oleh target pilihanku? Lagi pula, aku tidak bisa menukarnya saat itu. Saat aku mengangkat panci dan menuangkan isinya, kau bilang dia tidak beradaptasi dengan kemampuan ini. Bukankah itu sia-sia? Su Xiao bertanya lagi. Bagaimanapun, Su Xiao harus menukar beberapa kekuatan agar kedua wanitanya bisa membela diri, agar mereka bisa melindungi diri. Su Xiao tidak ingin hal terakhir itu terjadi lagi pada siapapun. Terakhir kali, Jiang KR melarikan diri karena dia berada tepat di sampingnya. Jika dia tidak ada di sana, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Jadi, jika Su Xiao tidak ingin hal ini terjadi lagi, dia hanya bisa menukar beberapa kemampuan agar mereka bisa membela diri. Meskipun ini umumnya lebih mahal, itu hal yang baik, karena setelah koma terakhir, aku mengambil kesempatan untuk menelan Tuan Hu, dan poin pengetahuan yang diberikan setelah membunuh keluarga Hu masih bisa dikonsumsi sekali. Setelah koma terakhir, karena keluarga Hu mengambil kesempatan untuk menelan sebagian besar pasukan mereka sendiri, setelah bangun, sistem mengeluarkan tugas dan mendapat 400 poin pengetahuan. Selain itu, setelah mencaplok keluarga Hu, mereka mendapat ratusan poin pengetahuan. Sekarang ada lebih dari 1000 poin pengetahuan. Meskipun penghematan ini tidak cukup, setidaknya dapat menyelesaikan kesulitan saat ini. Lagi pula, saya bisa menarik sedikit lebih banyak dan memberi kedua wanita saya sesuatu sebagai jaminan. Adapun sisanya, kita hanya bisa membicarakannya perlahan di masa depan. Seperti kata pepatah, pasti ada jalan bagi mobil ke depan gunung, dan itu akan lurus bagi perahu ke jembatan. Su Xiao percaya pada dirinya sendiri. Selama dia punya cukup waktu, dia akan menjadi lebih kuat. Beberapa bulan yang lalu, dia adalah pria yang mengantuk. Tapi sekarang berapa lama, saya telah membuka perusahaan saya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Bab 139. Memikirkan hal ini, Su Xiao meluapkan emosinya, selangkah demi selangkah hingga hari ini, jejak yang ditinggalkan Su Xiao kini telah meninggalkan jejak yang kokoh. Ya, selama seseorang telah melakukan kontak dengan host, sistem dapat mendeteksinya, tetapi deteksi sistem harus dilakukan melalui kontak fisik dengan pihak lain. Selain itu, host tidak boleh terlalu narsis. Tanpa bantuan sistem, host tidak mungkin mencapai semua ini, jadi jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao menarik napas dalam-dalam. Lagi pula, jika terdeteksi, tidak akan ada pemborosan, dan ia dapat memanfaatkan sumber daya sepenuhnya. Setelah itu, ia mendesah tak berdaya. Sistem selalu baik di mana-mana. Setiap kali ia narsis, ia akan membuat masalah dan mempermalukan dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Su Xiao. Namun Su Xiao hanya bisa mengeluh dalam hati, jika tidak, sistem akan mulai menyerang lagi. Setelah memikirkannya, aku belum bertemu Jiang KR selama beberapa hari, jadi Su Xiao berencana untuk memimpikannya Jiang KR dan melihat apa yang sedang dia lakukan akhir-akhir ini. Begitu tiba di Huameng, aku melihat Xiao Jing mengobrol dengan rekan-rekannya. Oh, kita orang sibuk. Kamu masih tahu untuk kembali? Aku tidak tahu. Kupikir kamu dan KR sudah putus. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa punya pacar. Jika itu orang lain, jika kamu punya pacar selembut dan secantik KR, kamu mungkin harus menjaganya setiap hari, karena takut kamu akan diculik orang lain. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak bisa bertemu orang sekali dalam 3 hari. Apa kamu begitu lega tentang KR? Bahkan jika kamu tidak mengkhawatirkan KR, apa kamu tidak takut orang lain akan menyerang KR? Begitu Xiao Jing melihat Su Xiao, dia meninggalkan rekan-rekannya yang mengobrol dan datang untuk menggodanya. Su Xiao juga tahu bahwa dia benar-benar kasihan pada KR, tetapi Su Xiao tidak bisa menahannya. Lagi pula, terkadang dia benar-benar tidak peduli. Jadi untuk ejekan Xiao Jing, kita hanya bisa tersenyum. Lagi pula, Su Xiao benar-benar tidak dapat menemukan apapun untuk disangkal. Pikirkan di sini, Su Xiao hanya bisa berpikir dalam hati, ketika bebas, luangkan lebih banyak waktu untuk menemani mereka.
Memasuki studio Jiang KR, saya melihat Jiang KR sedang duduk di depan papan gambar, berkonsentrasi menggoyangkan pena tangannya. Mungkin karena saya tiba-tiba mendengar suara pintu dibuka. KR biasanya menoleh dan melihat. Setelah melihat Su Xiao berdiri di pintu, dia tersenyum padanya. Kemudian dia meletakkan kuasnya dan menutupi lukisan itu dengan selembar kertas lagi. Su Xiao penuh rasa ingin tahu dan ingin melihatnya, tetapi Jiang KR tidak setuju dan menyerah. Meskipun KR tidak ingin Su Xiao melihat lukisannya, Su Xiao juga bisa menebak isi lukisan itu melalui beberapa gerakannya. "Apakah kau merindukanku?" tanya Su Xiao siang pada Jiang KR. "Baik." Su Xiao menjawab. KR membunyikan bel dengan lembut, lalu KR mengungkapkan kerinduannya pada Su Xiao dengan gerakan nyata. Putranya langsung menerkam Su Xiao, lalu dengan aktif menyunggingkan bibir yang harum. Gerakan ini membuat Su Xiao tersenyum tipis, tetapi Su Xiao segera merenung, menanggapi gerakan KR dengan antusias. Tangannya masih bergerak-gerak tak tentu arah. Setelah beberapa saat, ia melihat wajah Jiang KR memerah, bahkan telinganya pun mulai memerah, sangat menawan. Untungnya, Su Xiao tahu di mana letaknya dan tidak berani datang ke sana. Kalau tidak, Jiang KR mungkin akan terpikat olehnya. Setelah ciuman mesra itu, Jiang KR tersadar dari dorongan awalnya dan menyadari bahwa ia sebenarnya sedang bermain api. Rona merah yang mulai memudar kembali muncul di wajahnya, tetapi untungnya, Su Xiao sangat cerdik dan tidak berbasa-basi, melainkan berdiri diam menunggu Jiang KR. Baru setelah Jiang KR merasa tenang, Su Xiao mulai mengusulkan untuk mengajak Jiang KR makan malam hari ini. Mendengar Su Xiao akan tinggal bersamanya hari ini, Jiang KR pun sangat senang. Lagi pula, Su Xiao akhir-akhir ini sibuk dengan perusahaan dan tidak punya waktu untuk menemaninya. Sekarang Su Xiao tiba-tiba berkata untuk menemani dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Jiang KR tidak menyukainya? Dia tidak peduli dengan studio. Setelah bersih-bersih sederhana, Jiang KR dan Su Xiao meninggalkan studio bersama. Di luar studio, Xiao Jing melihat Jiang KR dan kemudian membuat keributan. Awan kemerahan di wajah Jiang KR kembali berterbangan di langit. Untungnya, pada akhirnya, mereka bermimpi melukis. Setelah itu, Su Xiao membawa Jiang KR ke supermarket di pusat kota. Sejak Jiang KR dan Su Xiao bersama, Su Xiao pernah mengajak Jiang KR membeli pakaian. Waktu itu, ia mengajak Jiang KR ke tempat umum. Meskipun ia memiliki beberapa aset di masa lalu, Jiang KR tidak tahu, jadi ia takut Jiang KR tidak akan menerima pakaian mahal. Su Xiao terpaksa mengajak Jiang KR ke tempat umum. Namun kali ini berbeda. Sekarang Jiang KR sudah tahu tentang mendirikan perusahaannya sendiri. Bahkan jika ia mengajaknya membeli barang yang lebih bagus, Jiang KR tidak punya alasan untuk menolak. Setelah datang ke pusat perbelanjaan, Jiang KR bagaikan seekor burung yang keluar dari sangkar, berkeliaran bebas di pusat perbelanjaan. Harus diakui, perempuan memang jago berbelanja. Bahkan perempuan yang lebih lembut seperti Jiang KR pun sepenuhnya tercermin di bawah bimbingan sifat mereka. Terlebih lagi, Jiang KR tidak mau membeli pakaian setiap kali mencobanya di jalan. Ia jelas mengenakan pakaian yang indah, tetapi ia tetap tidak mau membelinya. Entahlah, ini masalah umum bagi perempuan. Begitu pula Wang Ying. Setiap kali berbelanja, ia hanya melihatnya dan tidak membelinya. "Oh, aku tidak bisa. Aku akan duduk di sini dan menunggumu. Kamu bisa berbelanja lagi. Kalau ada yang bisa kau banggakan, telepon saja aku." Setelah keluar dari toko lagi, Su Xiao langsung duduk di kursi umum dan tidak bisa bangun. Harus kuakui, berbelanja dengan perempuan itu sungguh melelahkan. Jauh lebih melelahkan daripada berkelahi dengan orang lain. Meskipun tubuh Su Xiao telah diperkuat secara sistematis, ia tetap tidak tahan dengan konsumsi belanja yang super tinggi. "Ayo pulang. Lagi pula aku tidak punya apa-apa untuk dibeli." Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang KR berkata dengan penuh perhatian. "Tidak, kamu bisa berbelanja lagi. Sekarang sudah hampir waktunya makan malam. Kamu bisa berbelanja lagi saja, lalu kita makan malam bersama." Setelah mendengar kata-kata Jiang KR, Su Xiao menolak. Awalnya dia di sini untuk menemani Jiang KR. Bagaimana mungkin dia menyelesaikan masalah ini dengan begitu tergesa-gesa? Baiklah, aku akan jalan-jalan. Kamu bisa istirahat dulu di sini." Setelah berpikir sejenak, Jiang KR memutuskan untuk pergi sebentar. Meskipun mengecewakan mengatakan Su Xiao tidak bisa berbelanja dengannya, begitu seorang wanita mulai berbelanja, bagaimana dia bisa mengakhirinya dengan mudah? Melihat Jiang KR kembali menjadi tentara belanja, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam hal ini, Su Xiao masih mengagumi Jiang KR. Setidaknya dia tidak bisa melakukannya. Ketika Su Xiao menemani Jiang KR berbelanja, mereka merasa tidak nyaman. Sejak Su Xiao pergi, berita akuisisi industri keluarga Hu tidak pernah terdengar lagi. Sekarang seluruh perusahaan panik. Kami tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak.
Tepat ketika kami menunggu Tuan Hu keluar dan mengakhiri rumor, kami tidak melihat tindakan apapun dari Tuan Hu. Sekarang kami percaya pada kebenaran rumor tersebut. Perusahaan itu meledak, dan banyak orang mulai khawatir tentang upah mereka. Sekarang kantor Tuan Hu penuh dengan orang. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kontak bisnis dengan Tuan Hu, tetapi mereka semua di sini untuk meminta pengembalian uang. Duduk di belakang mejanya, Tuan Hu mengerutkan kening. Orang-orang ini, yang biasanya menyanjung diri sendiri dalam segala hal, sekarang membual di depan mereka satu persatu. Benar-benar bisa dikatakan orang-orang saling dorong-dorongan, dan rumah mereka bocor. Hujan turun di malam hari. Tuan Hu tampak seperti berumur 10 tahun dalam sekejap. Tuan Hu, yang tahun lalu tampak ringan dan kuat, kini mulai menumbuhkan uban di kepalanya. Baiklah, kembalilah besok. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Kuharap kau bisa memberiku waktu 1 hari lagi. Melihat orang-orang yang berisik itu, Tuan Hu harus berjanji, tetapi hanya Tuan Hu yang tahu, yang hanya berupa pernyataan lisan. Sekarang setelah tren umum telah ditetapkan, bahkan jika mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk kembali ke surga. Bagaimana mungkin ada solusi? Tetapi jika Anda tidak memberi mereka jawaban, dan Anda takut mereka tidak mau pergi, Anda harus membicarakannya. Sekarang, hari demi hari. Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Hu, orang-orang yang datang ke sini, meskipun tidak mau, tetap pergi. Lagi pula, Tuan Hu telah berada di pusat perbelanjaan ini selama bertahun-tahun, dan reputasinya masih sangat baik. Jika bukan karena Tuan Hu, keluarga Hu tidak akan seperti ini. Namun hingga kini, Tuan Hu tidak pernah menyesal, sekalipun ia kalah dan tidak memiliki apa-apa, tetapi ia juga tidak menyesali balas dendam untuk putranya. Kesalahannya adalah ia terlalu percaya pada Liu Zhongyan, yang menyebabkan hasil seperti ini. Tuan Hu sungguh luar biasa. Tepat ketika Hu berbaring di sofa sambil mendesah, 3 sosok datang langsung ke meja Hu dari pintu. Mendengar kata-kata orang ini, Tuan Hu perlahan membuka matanya. Di mata Tuan Hu, kecuali satu tetua yang tidak mengenalnya, 2 lainnya adalah Xiao Xiao dan Daolang. Bab 140. Melihat ketiga orang di depannya, meskipun ia terkejut, ia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, ia menatap ketiga orang di depannya untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Tuan Hu, kami sebenarnya bisa bekerja sama. Meskipun Anda sekarang orang asing, selama Anda mendapat dukungan dari masyarakat surga dan bumi kami, Anda masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Kenapa Anda mau jatuh seperti ini? Kerugian yang Anda derita harus dibalas ratusan kali lipat kepada Su Xiao. Selama Anda bersedia bergabung dengan kami akan mendukung Anda. Petik 2. Kami tertarik dengan bakat Tuan Hu, dan Anda juga membutuhkan bantuan kami untuk memiliki kekuatan balas dendam, bukan? Kata Tuan Xing kepada Tuan Hu yang duduk di depannya. Sebenarnya, sejak Tuan Hu pingsan tadi malam, Xiao Xiao dan Daolang membawanya kembali dan pergi. Lagi pula, menurut mereka, Tuan Hu saat ini sama sekali tidak berguna. Memulangkannya adalah masalah kebaikan hati yang paling besar. Tetapi secara tak terduga, tak lama setelah mereka pergi, mereka bertemu dengan Tuan Hu. Setelah menceritakan kisahnya, Tuan Hu memutuskan untuk bertemu Tuan Hu lagi. Ini di luar dugaan Xiao Xiao. Lagi pula, di mata mereka, Xing Lao selalu menjadi orang yang kejam. Ding! Tugas pemicu, kembalilah ke medan perang. Isi tugas. Meskipun Tuan Hu telah dikalahkan oleh tuan rumah, semangat juangnya masih ada, dan sekarang ia telah memutuskan untuk kembali, jadi tuan rumah harus siap. Ketika Tuan Hu datang lagi, pasti akan lebih sengit. Hadiah tugas, bersihkan semua poin pengetahuan yang terutang. Durasi misi, selamanya, sampai kematian tuan rumah atau salah satu Master Hu. Hukuman tugas, jika tuan rumah dikalahkan, itu berarti tuan rumah tidak memiliki harapan untuk menjadi dewa. Sistem akan meninggalkan tuan rumah dan mencari orang berikutnya yang bisa menjadi dewa. Tiba-tiba melepaskan tugas, membiarkan si penganggur duduk di kursi, melihat gadis-gadis datang dan pergi, Su Xiao tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak baik, sepertinya, punya waktu untuk pergi ke Master Hu sepenuhnya diselesaikan, kalau tidak selalu tetap juga bencana. Namun, melihat hadiah tugas, mata Su Xiao cerah kembali. Dia melunasi semua hutangnya. Itu tidak berarti bahwa dia dapat memajukan uang terlebih dahulu, dan kemudian langsung pergi untuk membunuh Master Hu pada saat itu. Tampaknya terkadang ada celah dalam sistem. Selama Anda dapat menangkap celah ini, kekuatan Anda juga dapat ditingkatkan dengan cepat. Namun, kali ini ketika Su Xiao bengkok, sistem tidak keluar untuk menyerang Su Xiao. Saya tidak tahu apakah itu sistem yang mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya, atau niat lain apa. Tetapi Su Xiao, yang sedang dalam suasana hati yang baik, tidak peduli dengan detail-detail kecil ini. Bagi Su Xiao, untungnya sistem tidak menyerangnya. Ia terlalu senang untuk peduli. Apa yang kau lakukan? Aku sudah melihatnya pertama kali.
Bagaimana kau bisa melakukan itu? Tepat ketika Su Xiao masih membungkuk, ia mendengar suara Jiang Ke'er, dan ada sedikit amarah dalam suaranya. Tiba-tiba, Su Xiao tersadar dan tidak memikirkannya lagi. Hal macam apa yang bisa membuat Jiang Ke'er begitu marah? Su Xiao berjalan melewati kerumunan dan melihat Jiang Ke'er sedang berdebat dengan seorang wanita cantik, dan seorang pemuda berdiri di sampingnya. Namun, pemuda itu tidak berbicara. Ia hanya terus menatap Jiang Ke'er dengan sedikit hasrat di matanya. Melihat ini, Su Xiao tidak bisa melihatnya. Ia menghampiri Jiang Ke'er, mengulurkan tangan untuk memegang pinggang Jiang Ke'er, dan bertanya, ada apa? Melihat tindakan Su Xiao, Jiang Ke'er menggoyangkan pinggangnya dengan canggung. Sayangnya, ia tak bisa melepaskan diri, jadi ia tak melawan lagi. Ia membiarkan tangan Su Xiao tetap di pinggangnya dan menjelaskan kejadian itu kepada Su Xiao. Ternyata setelah berpisah dari Su Xiao, Jiang Ke'er punya caranya sendiri di toko-toko ini. Setelah 2 putaran, ia tak menemukan apa yang ia sukai. Saat hendak menyelesaikan transfer, ia kembali mencari Su Xiao. Tak disangka, ia melihat gaun yang sangat ia sukai. Setelah mencobanya, ia merasa gaun itu pas, jadi ia siap membelinya. Namun, ia tak menyangka saat itu, tiba-tiba ada yang ikut campur. Jelas mereka sudah berencana membayar, tetapi mereka membayar dulu, baru mau mengambil bajunya, jadi Jiang Ke'er tak mau. Kemudian pertengkaran pun dimulai, yang menarik perhatian banyak orang. Setelah mendengarkan cerita Jiang Ke'er, Su Xiao mendapat gambaran umum tentang situasinya. Seringkali, wanita itu melihat Jiang Ke'er cantik saat mencobanya. Lagi pula, Jiang Ke'er lebih cantik darinya, jadi dia sangat marah sampai ingin mengambil alih cinta dengan pisau. Lagi pula, menurutnya, Jiang Ke'er sendirian dan pasti akan diganggu. Tidak masalah siapa yang punya bajunya, tapi aku sudah bayar duluan. Bajunya harus jadi milikku. Karena kamu suka, kenapa tidak bayar duluan? Wanita itu berdiri dan berkata bahwa dia telah menggunakan bayarannya sendiri untuk mendapatkan persetujuan semua orang. Atau aku tidak akan. Melihat begitu banyak orang di sekitarnya, Jiang Ke'er mulai merasa sedikit malu, jadi dia siap untuk menyerah. Tidak, kamu menyerah, bukankah itu berarti kamu tunduk padanya? Atas kata-kata Jiang Ke'er, Su Xiao langsung memberikan jawaban positif. Sekarang kamu sudah bayar, kenapa kamu tidak punya bajunya? Maksudmu, selama kamu membayar barang yang disukai orang lain, kamu akan mendapatkan barang itu. Kalau begitu, kita tinggal menunggu di depan konter untuk memilih apa yang ingin kita beli. Kalau orang lain memilih, kita bayar dulu. Gampang banget. Kata-kata Su Xiao langsung menggema di benak orang-orang di sekitarnya. Lagi pula, Su Xiao tidak punya kebenaran. Kalau dia benar-benar seperti wanita itu, bukankah seluruh dunia akan kacau balau? Yah, kamu keterlaluan. Suamiku, lihatlah mereka berkumpul untuk menindasku. Kamu harus membuat keputusan untukku. Wanita itu melihat bahwa dia tak kuasa menahan senyum, jadi dia harus merayu anak-anak muda di sekitarnya. Tapi sekarang, anak-anak muda di sekitarnya sudah fokus pada Jiang Ke'er. Bagaimana mungkin mereka bisa mengurus begitu banyak orang? Halo, cantik. Aku Namongki. Senang bertemu denganmu. Karena kamu suka gaun ini, aku akan memberikannya padamu. Kata-kata Nan Gongqi muda mengubah raut wajah wanita di sampingnya, tetapi ia juga tahu bahwa ia bukan siapa-siapa di mata Nan Gongqi, jadi meskipun ia kesal, ia tak berani menunjukkannya. Setelah mendengarkan kata-kata Nan Gongqi, mata Jiang Ke'er memancarkan sedikit rasa jijik. Meskipun ia mengatakan itu hanya sekilas, ia tetap didekati oleh Su Xiao. Tidak, terima kasih. Sekarang tiba-tiba aku merasa tidak menyukainya lagi. Kalau kau suka, ambil saja. Setelah itu, Jiang Ke'er langsung meletakkan pakaian-pakaian itu di atas meja. Melihat tindakan Jiang Ke'er, mata Nan Gongqi sedikit berkilat tidak wajar, tetapi segera menghilang, pada dasarnya tak ada yang menemukannya. Kalau begitu aku minta maaf padamu atas apa yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan untuk mentraktirmu makan, bahkan mungkin aku bisa memberikan kompensasi atas ketidaknyamanan ini. Setelah ditolak oleh Jiang Ke'er, Nan Gongqi tidak menyerah begitu saja, tetapi mencari alasan lain untuk berebut waktu dengan Jiang Ke'er. Tidak, aku dan pacarku ada urusan lain, jadi kami tidak akan di sini lagi. Tanpa menunggu Jiang Ke'er bicara, Su Xiao menolak lebih dulu. Su Xiao bisa melihat bahwa pria bernama Nan Gongqi ini tidak punya niat baik terhadap Jiang Ke'er, jadi lebih baik tidak terlalu banyak berinteraksi. Baiklah, karena kamu ada urusan, silakan saja. Bolehkah aku meneleponmu dan mengajakmu makan malam nanti? Tanya Nan Gongqi lagi. Harus kuakui, Nan Gongqi ini memang sulit dihadapi. Ia selalu mencari-cari alasan. Tidak, ini bukan masalah besar. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Kalau ada urusan lain, kami pergi dulu. Tanpa menunggu Namongki melanjutkan berbicara, Jiang Ke'er berbalik dan langsung pergi.
Melihat sosok Jiang KR yang pergi, melihat pinggangnya yang ramping alami, memikirkan penampilan Jiang KR yang luar biasa, Nan Gongqi bersumpah akan menjemputnya. Melihat mereka pergi, wanita itu menghela napas dalam-dalam. Ia benar-benar takut Jiang KR akan menerima permintaan Nan Gongqi, kalau tidak ia akan ditinggalkan oleh Nan Gongqi. Bawa bajumu dan pergi. Tepat saat wanita itu masih melamun, suara Nan Gongqi terdengar di telinganya. Mendengar suara ini, wanita itu tahu bahwa ia telah tamat dan ditinggalkan. Ada apa, Kole? Kamu mau makan apa? Jangan marah. Kita harus mengubah kesedihan dan kemarahan menjadi nafsu makan. Mari kita bicarakan apa yang ingin kita makan. Kakak punya cukup uang hari ini. Lepaskan saja apa yang ingin kita makan. Setelah pergi, meskipun Jiang KR tidak mengatakannya, Su Xiao masih bisa merasakan bahwa ia tidak senang. Tapi mau bagaimana lagi? Hanya ada satu gaun. Sekalipun ada banyak, Su Xiao tidak akan mau Jiang KR membeli model yang sama. Baiklah, aku mau makan makanan laut. Jiang KR memikirkannya dan berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, kamu tunggu aku di sini. Aku akan menyetir. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang KR, Su berkata sambil tersenyum kepada Jiang KR. Tidak, jalan kaki saja. Menyetir itu membosankan. Mendengar Su Xiao menyuruh menyetir, Jiang KR menolak. Lagi pula, menurut Jiang KR, Su Xiao punya kesempatan untuk menemaninya. Dia harus menghargainya, dan dia tidak mau menyia-nyiakan setiap detiknya. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.